Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Namun, jika kamu ingin klan neraka kita dimusnahkan, itu tidak mungkin. Aku pasti akan menerobos dan selamat dari reinkarnasi. Klan nerakaku akan tinggal di alam semesta tanah suciku selama sisa hidupnya. Tubuh leluhur iblis gemetar saat dia melihatnya di salah satu pesta yang sudah ada suku neraka, yang tidak berani meninggalkan alam suci lautan alam semesta, menyesali bahwa dia seharusnya tidak melakukannya, dan pada saat yang sama, hatinya berangsur-angsur menjadi kejam. Semua penguasa alam semesta, dengarkan perintahnya. Mulai hari ini, jangan memasuki lautan semesta lagi. Selama aku bisa menerobos reinkarnasi, semuanya akan sia-sia. Dari 30 penguasa alam semesta yang tersisa di bawah, sementara ekspresinya sedikit sedih, ada juga harapan di matanya. Leluhur iblis Ye Chuansu memberitahu dewa sejati lainnya dari klan penjara dan penguasa alam semesta tentang hal ini, dan dengan tegas melarang dewa sejati dan penguasa alam semesta memasuki laut semesta lagi. Leluhur iblis sendiri mulai mundur. Luo Feng mengirim beberapa dewa sejati untuk mengepung dan membunuh dewa sejati klan neraka dan penguasa alam semesta, tapi ini hanyalah selingan kecil seiring waktu di lautan alam semesta terus bergerak maju. Tentu saja, klon dewa Luo Feng di Kekaisaran Jin juga mengatur agar penjaga galaksi 1 bergegas ke laut kosmik tempat dia berada. Jika penjaga galaksi 1 dapat tiba sebelum akhir reinkarnasi ini, mereka bahkan dapat mencoba menyelamatkan beberapa dewa sejati reinkarnasi. Jalan itu mengarah ke benua asal. Berdasarkan akumulasi sebagian besar dewa sejati umat manusia saat ini, begitu mereka mencapai benua asal dan memiliki akses ke informasi tingkat kehampaan, tidak akan sulit untuk menerobos dewa kehampaan yang sebenarnya. Waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, diperkirakan hanya tersisa kurang dari 10 juta zaman hingga alam semesta asli hancur. Selama periode ini, umat manusia sekali lagi menambahkan 2 alam semesta tanah suci. Satu dari murid besar Luo Feng, Luo Zeni, dan yang lainnya dari dewa sejati Longsing umat manusia. Ini adalah tanah suci ke-6 dan ke-7 umat manusia. Tidak mengherankan jika Luo Zeni dapat menerobos, tetapi terobosan dewa sejati Longsing berada di luar keterkejutan semua orang, bahkan Luo Feng pun terkejut. Dewa sejati Longsing bukanlah yang paling berbakat, kekuatannya bukan yang terbaik, dan bakatnya bukan yang terbaik, tapi dia tidak berharap untuk menerobos kehampaan, dan sisa yang menjanjikan, seperti yang sejati dewa kegelapan, Peng Gong, Tuan Istana Tianzu, Tipu dan dewa sejati lainnya masih gagal menyelesaikan terobosan. Dewa sejati umat manusia, menjelang akhir alam semesta asli, pada dasarnya semua mengatur klon dewa di alam semesta tanah suci galaksi. Luo Feng menyatukan mereka menjadi efek percepatan jutaan kali lipat, yang juga memungkinkan mereka bertahan bahkan di akhir momen, itu juga dapat memperpanjang waktu jutaan kali lagi. Sekarang, dalam 10 juta epoch terakhir, tampaknya mereka telah diberikan 10 miliar epoch lagi. Jika mereka cukup berbakat, mereka memiliki peluang untuk berlari. Namun, yang paling mengkhawatirkan Luo Feng adalah kedatangan galaksi Guardian nomor 1, yang hampir mencapai akhir kehancuran alam semesta asli, dan itu sudah hampir 2 triliun zaman sejak kejatuhan Luo Hai. Tanah suci galaksi, Gunung Jiuji. Di bidang pengabaran Luo Feng, jumlah klon dewa yang berkumpul di sini saat ini telah melebihi 110, beberapa di antaranya adalah dewa sejati dari periode alam semesta asli, dan beberapa adalah dewa sejati yang keluar dari tanah suci galaksi kecepatan waktu di sini pada saat ini telah mencapai tingkat yang dilebih-lebihkan sebanyak 1 juta kali lipat. Semua klon ilahi dari dewa sejati menutup mata dan bermeditasi. Tiba-tiba, klon ilahi Luo Feng tiba-tiba mengembun di platform misi. Bangun! Dengan kata-kata Luo Feng, seberkas kekuatan jiwa turun langsung ke masing-masing klon dewa, langsung mengganggu mereka dari pengasingan. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan ketidakpuasan, tetapi setelah mengetahui bahwa Luo Feng lah yang menyela mereka, mereka segera membuang ekspresi mereka, dan tidak ada sedikit pun ketidakpuasan. Semuanya, Luo Feng memandang dewa sejati, tersenyum tipis, dan berkata, reinkarnasi ini akan segera berakhir. Bahkan jika waktu dipercepat jutaan kali, saya khawatir tidak lebih dari kalian bertiga yang dapat menyelesaikannya, terobosan sebelum akhir reinkarnasi. Para dewa sejati mendengarkan dengan tenang.
Meskipun kata-kata ini mengejutkan mereka, itu juga benar. 99 atau bahkan 10% dari mereka belum melihat harapan peluang terobosannya masih rendah. Mereka masih di sini karena hanya ingin mencobanya. Luo Feng memandang mereka sambil tersenyum dan berkata, "Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan. Saya akan membiarkan teman saya membawa Anda melalui reinkarnasi bersama, dan saya dapat 100% membiarkan Anda melalui reinkarnasi. Selama Anda melewatinya reinkarnasi, kamu bisa menerobos lagi. Alam juga bisa menjadi tempat suci abadi. Namun, saya punya permintaan untuk Anda, yaitu, Anda harus selalu setia kepada umat manusia dan cabang laut semesta saya. Selama Anda bersumpah demi aturan tertinggi, Anda semua bisa selamat dari reinkarnasi." Setiap kata yang diucapkan Luo Feng terdengar nyaring. Kata-kata yang menembus reinkarnasi, dan ketika Luo Feng selesai berbicara, adegan itu langsung memicu klimaks emosional yang luar biasa. Dengan pencapaian nenek moyang galaksi saat ini, perkataannya pasti benar. Saya juga bisa melalui reinkarnasi dan mencapai tanah suci abadi. Reinkarnasi, bisakah kita semua selamat dari reinkarnasi? Nenek moyang galaksi berkata bahwa kita semua bisa selamat dari reinkarnasi. Aku, Bai He, juga bisa selamat dari reinkarnasi. Setelah terlahir kembali, Guru, saya akhirnya bisa menemui Anda. Petik 2. Dewa sejati umat manusia sudah menjadi kelompok orang terkuat dalam umat manusia saat ini. Di antara mereka, beberapa dari mereka sudah berasal dari generasi yang lebih tua. Namun ketika mereka mendengar perkataan Luo Feng, mereka semua sama bersemangatnya dengan anak-anak, bahkan ada yang begitu heboh hingga matanya berkaca-kaca. Mereka telah berjuang selama bertahun-tahun hanya untuk satu hari seperti ini. Reinkarnasi telah menjadi rintangan dalam hidup mereka. Jika umat manusia tidak memiliki alam semesta 7 tanah suci, semua orang di antara mereka yang tidak dapat bertahan dari reinkarnasi akan menjadi debu sejarah generasi. Sekarang, perkataan Luo Feng, pendiri galaksi, secara langsung sangat meningkatkan peluang mereka untuk mencapai keabadian. Selain itu, persyaratan Luo Feng, pendiri galaksi, adalah kewajiban mereka terhadap mereka, dan ini adalah hal-hal yang harus mereka patuhi. Jadi mereka tentu saja menyetujuinya dengan gembira satu persatu. Aku, Dewa Sejati Kingdong, bersumpah demi aturan tertinggi bahwa aku akan selalu setia kepada umat manusia. Jika aku melanggarnya, aku berharap jiwaku hancur dan aku tidak akan pernah dilahirkan kembali. Aku, Dewa Sejati Penggong, bersumpah demi aturan tertinggi. Aku adalah Dewa Kegelapan Sejati. Aku kembali ke Tuhan yang benar. Aku, Dewa Sejati Tipu. Saya Seamus. Petik 2. Saat Dewa Sejati Kingdom dimulai, setiap Dewa Sejati bersumpah dalam format yang sama. Setia kepada umat manusia adalah tugas mereka, dan juga merupakan kehormatan serta misi mereka. Luo Feng memandang para Dewa Sejati tanpa ragu-ragu, dan senyuman muncul di wajahnya. Namun, di antara kelompok Dewa Sejati ini, bahkan jika mereka dapat melihat pesan dari alam hampa setelah melewati reinkarnasi, masih belum pasti apakah mereka dapat melihat pesan dari alam hampa ke atas setelah melewati reinkarnasi. Mereka dapat menerobos, menurut perkiraan Luo Feng, dianggap baik untuk menembus 70% dari mereka. Jika Luo Feng ingin menerobos semuanya, kecuali Luo Feng bersedia mengeluarkan banyak uang, kemungkinan ini tidak akan mungkin terjadi dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja Luo Feng juga melakukannya demi umat manusia. Kali ini, selain menghadirkan kelompok Dewa Sejati ini, kami juga akan menghadirkan sejumlah besar anak muda berbakat. Selama mereka berada di antara alam planet dan alam penguasa domain, kami pasti dapat memilih grup untuk dibawa, dan para jenius ini telah dipilih, dan mereka juga akan menjadi tulang punggung elit umat manusia di benua asal di masa depan. Setelah para Dewa Sejati menyelesaikan sumpah mereka satu persatu, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Bahkan emosi gugup itu langsung terlepas sepenuhnya, dan aku merasa sangat nyaman. Sumber dari semua ini adalah pria berambut pendek di platform misi. Dia adalah pilar terkuat umat manusia, dan dia juga Dewa Sejati umat manusia saat ini. Zaman kemakmuran yang dimiliki umat manusia saat ini semuanya disebabkan oleh nenek moyang galaksi. Sekarang, nenek moyang galaksi telah memungkinkan kita semua untuk melampaui reinkarnasi. Kita tidak perlu membayar apapun. Aku, Dewa Enam yang sejati kesedihan,
ingin mengucapkan terima kasih kepada leluhur galaksi atas kebaikan Anda yang luar biasa. Mohon terimalah. Di antara dewa sejati di bawah, seorang manusia ras tinggi dan kurus tiba-tiba berbicara, dan pada saat yang sama, dia berlutut di bawah tatapan banyak orang. Pada saat ini, dewa sejati lainnya juga tergerak. Tidak ada keraguan bahwa Luo Feng telah memberikan kontribusi dan bantuan yang besar kepada seluruh umat manusia, dan bahkan kepada diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka bersujud dan berlutut, itu tidak berlebihan, apalagi hanya berlutut dengan satu kaki. Nenek moyang galaksi umat manusia, dia pantas mendapatkannya. Memikirkan hal ini, para dewa sejati lainnya juga setengah berlutut untuk mengucapkan terima kasih. Luo Feng memandang kelompok dewa sejati ini, dan sekarang mentalitasnya telah lama berbeda. Dia adalah dewa umat manusia saat ini, dan statusnya secara alami tidak sebanding dengan dewa sejati ini, dan dia mampu sepenuhnya melakukan pemujaan ini. Semuanya, bangun. Luo Feng melambaikan tangannya. Aku hanya berjanji untuk membawamu melewati reinkarnasi, tapi jangan terlalu senang terlalu dini. Bahkan jika kamu melewati reinkarnasi, kamu mungkin tidak bisa menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kamu tidak bisa menerobos ke atas, kamu alam semesta kecil akan sama. Jika alam semesta kecil dihancurkan, kekuatanmu akan selalu ditentukan oleh dewa sejati. Saya baru saja melihat semua orang, dan sepertinya semua orang sangat santai. Bukan ini yang ingin saya lihat. Saya harap Anda dapat mempertahankan semangat juang Anda sebelumnya, menunjukkan fokus Anda sebelumnya, dan menerobos reinkarnasi. Jika belum mampu menerobos, menurutku bukan ini masalahnya. Hasil yang kamu inginkan. Luo Feng mengucapkan beberapa patah kata lagi, langsung memberikan 1 sendok air dingin kepada semua dewa sejati yang hadir. Hal ini tidak mungkin. Menurut perkiraan Luo Feng, dalam waktu sesingkat itu, hanya sekitar 60% hingga 70% yang dapat dicapai, dan ini sudah merupakan hasil yang sangat bagus. Jika alam semesta kecil hancur, akan sulit bagi tubuh Tuhan yang sebenarnya untuk mencari nafkah di benua asal. Jika tiba waktunya untuk pergi ke benua asal, lebih baik tinggal di laut semesta. Benar saja, begitu kata-kata Luo Feng keluar, ekspresi para dewa sejati ini menjadi lebih serius. Pada saat ini, di sebelah Luo Feng, ras alien yang tinggi muncul. Ras alien itu agak mirip dengan ras manusia. Dia tidak memancarkan informasi apapun. Dewa sejati di bawah memandangnya semakin dia dengan cara ini, semakin menakutkan ras alien ini. Kamu harus segera mengatur agar tubuh aslimu kembali. Dia akan membawamu ke dunia batinnya dan membawamu melalui reinkarnasi. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, perlahan-lahan kamu akan mengetahuinya setelah kamu melewati reinkarnasi, di galaksi Guard nomor 1 di sebelahnya, katanya. Kali ini, penjaga galaksi nomor 1 diminta untuk membawa tubuh asli dan beberapa pemuda jenius dari umat manusia. Sedangkan untuk kerabat Luo Feng sendiri, ini bukan waktunya untuk pergi ke benua asal daripada benua asal. Namun, yang paling dikhawatirkan Luo Feng saat ini adalah masalah Luo Hai. Luo Feng jatuh hampir 2 triliun zaman yang lalu. Salah satu kemungkinannya adalah jiwanya masih bertarung dan mengembara di saluran reinkarnasi, dan kemungkinan lainnya adalah dia memilikinya telah bereinkarnasi di benua asal. Jika itu yang terakhir, itu akan sulit. Sama seperti kapak raksasa, Luo Feng juga ingin menemukan kapak raksasa tersebut, namun meskipun dia menemukannya, dia tidak dapat membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Jika Luo Hai seperti ini, maka Luo Hai bukan lagi Luo Hai, umat manusia, termasuk alam semesta tanah suci dan alam semesta kecil dewa sejati, semuanya memilih sekelompok jenius muda dari umat manusia, sama seperti Luo Feng yang berpartisipasi dalam kompetisi jenius puncak alam semesta. Sekarang, dengan warisan garis keturunan Duan Donghe dan banyaknya warisan yang dikumpulkan oleh Luo Feng di benua asal, manusia pada tahap ini terus-menerus melahirkan sekumpulan jenius yang mempesona. Termasuk alam semesta tanah suci, lebih dari 100 alam semesta telah menyaring lebih dari 700 juta anak muda berbakat. Alam mereka umumnya berada di antara alam planet dan alam penguasa domain. Lebih dari 700 juta anak muda berbakat ini akan menjadi subjek eksperimen gelombang pertama yang dikirim ke benua asal. Ketika mereka dipilih, mereka semua akan dikirim ke galaksi Holy Land Universe. Setelah semua dewa sejati kembali satu demi satu,
Luo Feng meminta penjaga galaksi nomor 1 untuk mengirim dewa dan jenius sejati ini ke alam semesta dalam tubuhnya, dan kemudian bergegas kembali ke benua asal melalui jalur reinkarnasi. Luo Feng tidak terlalu khawatir tentang dewa sejati dan manusia jenius ini, tetapi jiwa Luo Hai. Jika tidak dapat ditemukan di jalur reinkarnasi, tidak ada harapan untuk membangkitkan Luo Hai. Kuharap begitu, Luo Feng berkata dalam hati sambil melihat penjaga galaksi nomor 1 pergi. Pada keadaan saat ini, meskipun Luo Feng telah melihat hidup dan mati, ada hal-hal tertentu di hati Luo Feng yang sama seperti masa lalu, seperti sisik terbalik di tubuhnya, yang akan terasa sakit jika dilepas. Tentu saja, di antara umat manusia, yang lebih mereka nantikan adalah kelompok dewa sejati ini. Mereka berharap akan lebih banyak dewa kehampaan sejati yang muncul dari kelompok dewa manusia sejati ini, sehingga umat manusia di lautan alam semesta bisa tumbuh lebih kuat. Sejak galaksi Guard nomor 1 memasuki saluran reinkarnasi, hati Luo Feng menjadi tegang. Dewa sejati ini semua melihat pesan tingkat tinggi di alam semesta di dalam tubuh Raja Dewa, dan mereka semua sangat bersemangat. Luo Feng menjadi satu-satunya yang tergantung di tengah-tengah umat manusia. Pada level ini, Luo Feng masih sedikit gugup. Waktu berlalu menit demi menit. Ketika saya mengambil jalur reinkarnasi dengan leluhur asli, saya terbang selama lebih dari sebulan. Dengan kecepatan Raja Dewa, bahkan jika saya harus mencari jiwa, itu mungkin hanya memakan waktu 1 atau 2 hari, dan itu akan memakan waktu, tidak memakan waktu sebulan. Jika membutuhkan waktu seminggu, jika tidak ada pencarian di dalam, itu juga berarti Luo Hai akan binasa sepenuhnya. Dengan kemungkinan yang diketahui saat ini, tidak ada kemungkinan kebangkitan. Tempat kembalinya reruntuhan, di mana bahkan Tianxiong dan Yuan tidak dapat mencapainya, bagaimana saya bisa mampu? Dalam penantian yang cemas ini, setengah bulan telah berlalu. Luo Feng sudah mengetahui jawabannya tanpa perlu balasan dari galaksi Guard nomor 1. Entah jiwa Luo Hai ditelan oleh jiwa lain di jalur reinkarnasi, atau dia telah bereinkarnasi di benua asal. Tidak peduli yang mana dari dua hasil ini, menurut pemahaman Luo Feng saat ini, Luo Hai telah jatuh sepenuhnya, seperti kapak raksasa. Bagaimanapun, ini masih agak lambat. Jika tubuh asliku tidak terjebak, dengan kecepatan cermin Haotian, aku mungkin masih memiliki kesempatan. Hidup sampai hari ini, dia tidak akan merasakan suka atau duka yang besar, tapi dia merasa sangat menyesal pada Luo Hai. Namun, saya tidak pernah memiliki tubuh genetik yang sempurna. Apa yang Tianxiong dan Yuan tidak dapat lakukan bukan berarti saya, Luo Feng, tidak dapat melakukannya. Ketika saya mencapai wilayah mereka, saya harus memiliki karakteristik khusus saya sendiri. Mungkin aku bisa setelah memasuki tanah Guixu, aku masih bisa membangkitkan Xiao Hai. Luo Feng hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Hasilnya, Luo Feng tidak menyembunyikannya dan memberitahu kerabatnya secara langsung. Tentu saja, seiring dengan harapan kebangkitan di masa depan, Luo Feng juga mengatakan bahwa Luo Feng tidak menjelaskan tipisnya harapan tersebut. Hasilnya seperti prediksi Luo Feng. Setelah mencari selama sebulan di Samsara Passage tanpa hasil, galaksi Guard nomor 1 kembali ke benua asal melalui Samsara Passage dan bergegas ke tanah kekacauan orang-orang di tubuhnya tidak. Tuhan yang benar, setelah menafsirkan pesan dari tingkat yang lebih tinggi, juga mulai mencoba menerobos. Di antara mereka, masing-masing dari mereka telah mencapai batas menjadi dewa sejati. Tapi seperti yang diharapkan Luo Feng, tidak banyak waktu tersisa sebelum akhir reinkarnasi. Bahkan jika mereka sudah berada pada batas dewa sejati, waktu maksimal yang bisa mereka capai dalam kurang dari 10 triliun zaman terakhir efek percepatan galaksi. Tanah suci, hanya 70%. Ini masih merupakan hasil paling ideal menurut perkiraan Luo Feng. Bagaimanapun, para dewa sejati ini telah mengumpulkan cukup pengetahuan dan lebih berbakat daripada banyak dewa sejati di benua asal kali ini, hanya dapat dikatakan bahwa kualifikasinya relatif rata-rata. Bahkan jika dia berhasil menerobos, dewa kekosongan sejati tetaplah yang terbaik. Seperti Dongdi dan Ziyue, mereka telah berada pada level kehampaan selama puluhan reinkarnasi dan memiliki pengaruh yang kecil. Dalam waktu kurang dari puluhan juta zaman, dalam sekejap mata, momen kehancuran besar alam semesta asli telah tiba. Seperti yang diharapkan Luo Feng, dari 112 dewa sejati umat manusia, hanya 68 dari mereka yang akhirnya mencapai terobosan.
Di antara 44 sisanya, 2 berasal dari Tanah Suci Galaksi, tetapi belum mencapai batasnya dalam waktu reinkarnasi, masih ada harapan untuk terobosan. Selama kita bisa menerobos dalam 2 reinkarnasi berikutnya, itu akan mungkin terjadi. Dewa Kegelapan Sejati, Dewa Sejati Bing Feng, Dewa Sejati Penggong, Dewa Sejati Tipu, Dewa Sejati Simo, Dewa Sejati Huangjian, Dewa Sejati Guyi, Del. Sekelompok dewa sejati yang mampu menjadi dewa sejati pada tahap awal masih dapat berlatih mendekati dewa sejati tanpa bimbingan pelatihan tingkat lanjut. Setelah menerima bimbingan, mereka dengan cepat menyelesaikan terobosan satu persatu bakat dan akumulasi mereka di laut kosmik telah mencapai batas dewa sejati sejak awal. Sekarang di alam semesta batin galaksi Guard 1, setelah melihat bimbingan dari tingkat yang lebih tinggi, wajar bagi mereka untuk menerobos. Terlebih lagi, inkarnasi kekuatan suci mereka di Tanah Suci Galaksi memiliki percepatan waktu jutaan kali lipat. Jika mereka belum mampu menerobos dalam hampir 10 triliun zaman, itu hanya menunjukkan kualifikasi mereka. Untungnya, sebagian besar dari mereka masih memenuhi harapan mereka dan menyelesaikan terobosan, sehingga mengubah alam semesta kecil menjadi alam semesta Tanah Suci dan menjadi keberadaan yang abadi. Di lautan kosmik saat ini, jumlah alam semesta Tanah Suci di sisi manusia telah meningkat dari semula 7 menjadi 75 saat ini. Seluruh wilayah tersebut merupakan alam semesta Tanah Suci yang sangat besar, yang dapat dianggap sebagai keajaiban di lautan kosmik. Dan dengan terobosan 68 dewa sejati ini, umat manusia akan selalu menjadi penguasa lautan kosmik yang tak tergoyahkan. Tentu saja, selain ras manusia, hal yang paling mengejutkan adalah Dewa Sejati Liga Hong memiliki alam semesta Tanah Suci, dan aliansi Xinjiang Utara juga memiliki alam semesta Tanah Suci, ras Zerg, dan ras penjara, klan Tengkorak, dan klan Binatang Langit Berbintang semuanya musnah, dan tidak ada satu orang pun yang selamat dari reinkarnasi. Untungnya, terdapat cukup banyak alam semesta Tanah Suci di sisi manusia. Untuk menjaga keberagaman suku, kecuali klan neraka, semua ras lain telah diberi perlindungan oleh sisi manusia milik umat manusia, meskipun Tanah Suci Alam Semesta Kuno Kaisar Timur juga menyatakan kesediaannya untuk menyerah kepada manusia. Adapun alam semesta kecil yang keluar dari alam semesta asli hanya bisa tunduk kepada umat manusia. Tidak mungkin, jika Anda ingin benar-benar bertahan hidup di lautan kosmik saat ini, satu-satunya cara adalah dengan tunduk pada umat manusia. Setelah Anda dikucilkan, ruang hidup mungkin tidak ada lagi. Mulai saat ini, status umat manusia telah sepenuhnya menaklukkan lautan kosmik ini. Ini akan menjadi hari yang tercatat dalam sejarah. 75 alam semesta Tanah Suci mencakup lebih dari 95% dari seluruh alam semesta Tanah Suci di Laut Semesta. Di antaranya, alam semesta Tanah Suci Bima Sakti bahkan lebih banyak daripada jumlah seluruh alam semesta Tanah Suci lainnya, dan merupakan satu-satunya alam semesta Tanah Suci lainnya, alam semesta Tanah Suci yang dapat mendukung terobosan sejumlah besar dewa sejati. Artinya di masa depan, manusia akan melahirkan lebih banyak alam semesta suci. Seluruh umat manusia mengadakan pesta yang berlangsung selama 3 hari 3 malam untuk merayakan peristiwa akbar tersebut. Nenek moyang asli dan penguasa kota Chaos yang paling peduli dengan perkembangan umat manusia di era kontemporer sangat terharu ketika melihat situasi umat manusia saat ini, apalagi mereka telah menerobos reinkarnasi dan memasuki benua asal terlebih dahulu, mereka tahu benua asal lebih baik. Fakta kejamnya adalah Luo Feng mampu membawa umat manusia ke titik ini hanya dalam 2 reinkarnasi itu hari ini. Langkah ini, keadaan Luo Feng sekarang sungguh sulit dipercaya. Meskipun aku belum bisa melihatnya, rasanya terlalu gila. Setelah jangka waktu ini, aku juga akan pergi ke tanah kekacauan, kata leluhur asli secara diam-diam. Berita bahwa Luo Feng berada di tanah kekacauan telah lama dikomunikasikan kepadanya, penguasa kota kekacauan, Hong dan lainnya melalui avatar kekuatan ilahi laut kosmik tanah kekacauan karena mereka berada di tanah kekacauan. Sebelum sampai di sana, saya mungkin tidak tahu berapa banyak bencana hidup dan mati yang harus saya lalui. Selain itu, dia baru saja tiba di benua asal dan ingin keluar sendiri, yang juga akan membantu pertumbuhannya sendiri. Apalagi sekarang dia juga punya nasibnya sendiri. Jika dia bisa menemukan jalan keluarnya sendiri, itu mungkin jalan menuju puncak. Luo Feng benar-benar beruntung bagi umat manusia kita. Mungkin umat manusia kita akan mendapat tempat di benua asal di masa depan. Penguasa kota kekacauan juga sedang mengembara sendirian jiwanya.
Penguasa kota Chaos dan Hong juga terkejut dengan apa yang telah dilakukan Luo Feng. Hal-hal sampingan ini membuat mereka merasa bahwa jarak antara mereka dan Luo Feng tidak dapat lagi diimbangi dengan waktu tingkat kekuatan tempur di puncak benua asal, Raja Dewa. Raja Dewa adalah kekuatan paling kuat yang mereka tahu, tetapi juga merupakan kekuatan yang sulit untuk disentuh. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah langkah pertamanya, Luo Feng. Tubuh sempurna secara genetis yang belum pernah terjadi sebelumnya, selama tidak binasa di masa depan, ia pasti akan mencapai hal-hal luar biasa. Dan Luo Feng juga memiliki keyakinan mutlak bahwa pencapaiannya di masa depan pasti akan melampaui sebagian besar Raja Dewa, dan bahkan mencapai tingkat Tian Qiong dan Yuan. Ketinggian ini juga berarti bahwa umat manusia di laut kosmiknya pasti dapat mendapat tempat di benua asal. Memimpin dewa sejati umat manusia dan membina sekelompok manusia jenius hanyalah langkah pertama dari rencana ini. Berdasarkan Kekaisaran Jin, selama laut semesta, tempat lahir umat manusia, terus menerima vitalitas baru, Kekaisaran Jin akan menjadi batu loncatan bagi umat manusia cepat atau lambat dan dengan mudah dapat sepenuhnya mempertimbangkan untuk membangun kerajaan super lainnya. Dan menggunakan Morosa sebagai perisai, dia mungkin akan menjadi eksistensi yang tidak kalah kuatnya dengan kerajaan Tianmu. Di masa depan yang lebih jauh, dari satu negara ke kelompok etnis lainnya, kelompok etnis manusia di seluruh lautan semesta akan mampu bersaing dengan kelompok etnis puncak seperti klan Banteng Barbar dan klan Sayap Darah. Sebelum orang-orang laut kosmik berakar di benua asal, guru lebih suka mengambil jalannya sendiri. Sekarang dengan kepergian orang-orang laut kosmik, masa depan orang-orang akan menjadi lebih kuat. Saya khawatir guru tidak akan punya alasan untuk menolak. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ketika dia mendirikan Kekaisaran Jin di Tanah Kekacauan, dia ingin mengambil alih gurunya, penguasa kota kekacauan, tetapi penguasa kota kekacauan menolak, karena dia ingin mengandalkan usahanya sendiri untuk membuat terobosan terlebih dahulu, dan tunggu lebih banyak ras manusia di laut semesta untuk memasuki asal. Saat ini, ratusan dewa sejati telah memasuki benua asal, membawa serta ratusan juta manusia jenius. Saya khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi para jenius yang telah menetap di benua asal untuk melahirkan kumpulan dewa sejati. Dewa kekosongan sejati. Pada saat itu, hanya di benua asal seseorang dapat benar-benar memiliki akar ras manusia. Dan ketika saatnya tiba, pengelola umat manusia di benua asal tidak lain adalah penguasa kota kekacauan. Nenek moyang aslinya sendiri, sebelum penguasa kota Chaos tumbuh dewasa, dia juga peduli dengan umat manusia, tetapi pertumbuhan penguasa kota Chaos sepenuhnya mewarisi keinginannya dikelola lebih baik dari dia, jadi leluhur asli dia juga melepaskan dirinya dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Sedangkan untuk Hong, karakter Hong lebih condong pada petualangan pribadi. Bahkan penguasa kota Chaos tidak berniat pergi ke Kekaisaran Jin di negeri kekacauan, apalagi Hong. Huo Qiong dan Luo Zeni rela pergi ke Tanah Kekacauan, namun dengan kekuatan mereka saat ini, sulit bagi mereka untuk melintasi wilayah suatu negara, apalagi pergi ke Tanah Kekacauan. Dengan karakter murid Luo Feng, dia hanya bisa membiarkan mereka bergegas ke sana sendirian. Tidak realistis bagi Luo Feng untuk menjemput mereka. Umat manusia memasuki benua asal, dan reinkarnasi baru secara resmi dimulai. Sekarang, Luo Feng telah terperangkap di alam dewa selama lebih dari separuh era reinkarnasi. Selama paruh era reinkarnasi ini, meskipun Luo Feng masih jauh dari menguasai rahasia asal mula kekacauan, Luo Feng telah mampu menggunakannya, patung Kaisar Jun dan kekacauan di ruang asli alam dewa. Sisa-sisa kehidupan juga telah mengalami kemajuan besar. Menghitung waktu, Luo Feng memiliki efek percepatan waktu 300.000 kali di lautan kerugian, dan Luo Feng menggunakan mimpi keheningan di tengah-tengah belum membuat kemajuan, maka itu adalah lelucon besar. Saat ini, logam, air, kayu, api, dan api Luo Feng telah menyelesaikan perpaduan dua misteri asli alam satu sama lain, dan bahkan mulai menggabungkan 3 atau 4 menjadi satu, seperti 3 misteri asli dunia, emas, air, dan kayu, telah membuat terobosan integrasi yang besar, dan hanya selangkah lagi untuk menyelesaikan integrasi ketiganya dalam misteri sumber berbiaya rendah. Namun, untuk mencapai langkah ini, Luo Feng tidak dapat membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan misteri asal mula kekacauan menjadi keadaan yang lengkap. Tentu saja,
Setelah memasuki benua asal, balas dendam besar Guru Sisanke telah terbalas, dan Luo Feng tidak memiliki tekanan etnis atau tekanan hari kiamat. Waktu sangat melimpah baginya bahkan jika Luo Feng tidak ingin memperpanjang proses ini, dia terjebak di alam dewa. Lawan uji cobanya hanyalah Morosa dan penjaga galaksi, jadi kemajuannya secara alami tidak sebesar dia menghadapi tekanan yang kuat. Waktu pasti akan diperpanjang lebih lama. Tubuh asli Luo Feng berada di ruang asli alam dewa. Dia duduk dalam posisi ini selama jangka waktu tertentu, dan kemudian pergi ke tempat lain untuk duduk selama jangka waktu tertentu. Satu adalah patung Guan Dijun, dan yang lainnya adalah amati sisa-sisa 6 kehidupan kacau yang berbeda. Avatar kekuatan ilahi di lautan hilang duduk selamanya kesadaran utama akan terkonsentrasi pada mereka. Bertahun-tahun yang panjang, dalam ingatan Luo Feng, dia perlahan-lahan melupakan waktu, dan yang dia miliki hanyalah kegigihannya dalam perpaduan misterius dari asal-usulnya. Tanpa menjadi sumber dasar kekacauan, Luo Feng tidak akan berhenti sejenak. Di paruh era baru reinkarnasi, Luo Feng akhirnya mengintegrasikan 4 misteri asli emas, air, kayu, dan api, dan lahirlah kumpulan jenius pertama yang dibawa ke benua asal oleh umat manusia. Lebih dari 100 dewa sejati telah muncul. Kebanyakan dari mereka telah mencapai alam penguasa hukum, dan hanya sedikit yang bertahan pada tingkat yang mulia dan di bawahnya. Pada 3/4 era reinkarnasi, Luo Feng akhirnya sepenuhnya mengintegrasikan 4 asal-usul dasar ke dalam ranah Xiao Cheng. Pada saat ini, kekuatan Luo Feng hanya mengandalkan misteri asal-usul, mendekati ambang batas Tuhan Raja. Era reinkarnasi lainnya berakhir, reinkarnasi baru lainnya telah lahir. Reinkarnasi terus berjalan, waktu terus berjalan. Pada waktu reinkarnasi ke-2,6 setelah terjebak di alam dewa, Luo Feng terinspirasi oleh hukum fusi kekacauan, dan akhirnya menggabungkan 5 misteri asal mula fundamental dari 5 elemen ke dalam misteri asal mula kekacauan, dan telah mencapai tingkat tersebut. Keberhasilan kecil. Pada saat ini, kekuatan tempur Luo Feng, rahasia sumbernya sendiri tidak kalah dengan penggunaan rahasia sumber oleh Galaksi Guard 7. Luo Feng dengan mudah dapat menutupi kesenjangan dalam kekuatan ilahi melalui nirwana, bahkan jika dia menggunakan harta tingkat Raja Dewa biasa, dia masih bisa dibandingkan ke Galaksi Guard 7. Nomor. Dan jika Luo Feng mengandalkan nirvana dengan bobot tertinggi, kekuatan tempur Luo Feng, bahkan tanpa bantuan pedang bayangan darah, Luo Feng dapat memiliki kekuatan untuk membunuh penjaga Galaksi No. 7. Tentu saja, ini terutama karena dengan kekuatan Luo Feng saat ini. Nirwana langit dan bumi, telah diringkas menjadi lebih dari 300 level, jauh dari 200 level di masa lalu. Jika Anda menggunakan pedang bayangan darah bukan menara bintang, kekuatan tempur Luo Feng telah mencapai puncak Raja Dewa Menengah, yang setara dengan setidaknya 2 misteri asal-usul yang mencapai kesempurnaan agung. Namun penyelesaian rahasia dasar asal mula kekacauan masih jauh dari memenuhi syarat, karena jika ingin membuka terowongan ruang dan waktu antara alam dewa dan benua asal, setidaknya diperlukan penyelesaian rahasia dasar dari asal mula kekacauan. Dilihat dari situasi saat ini, saya khawatir Luo Feng masih membutuhkan waktu lebih lama daripada di masa lalu untuk mencapai hal ini. Selanjutnya, Luo Feng memulai proses memahami asal-usul 5 elemen dan secara bertahap mengintegrasikannya. Untungnya, misteri dasar asal mula kekacauan tidak lebih dari permainan anak-anak bagi Dijun. Pemahaman Luo Feng tentang pola rahasia pada patung Dijun setara dengan hanya memahami beberapa pengetahuan dangkal menyatu dengan bagi Luo Feng, yang telah mencapai asal mula kekacauan dasar, itu masih seperti harta karun. Hal yang sama berlaku untuk ruang asli alam dewa dan 6 jenis sisa kehidupan yang kacau. Luo Feng masih tenggelam dalam pemahaman dan perpaduan. Di Kekaisaran Jin saat ini, gelombang pertama manusia jenius akan tiba. Karena bimbingan pelatihan dari 6 Raja Dewa dan sumber daya yang melimpah di Kekaisaran Jin, gelombang lebih dari 700 juta manusia jenius ini dimulai dengan hanya beberapa orang, ratus. Sampai sekarang, lebih dari 10% dewa sejati telah mencapai alam dewa sejati. Namun, mudah untuk mencapai dewa sejati, tetapi sulit untuk mencapai dewa kekosongan sejati. Ada lebih dari 700 juta orang jenius yang telah berada di sini selama lebih dari 2 reinkarnasi, dan bahkan mendekati masa 3 reinkarnasi. Bahkan jika mereka dapat memiliki bimbingan kultivasi tingkat tinggi, masih sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi menuju kehampaan tingkat. Di alam semesta,
Mereka yang bisa menjadi dewa sejati sudah menjadi yang paling berbakat, jadi ketika dewa sejati ini mencapai benua asal, akan lebih mudah untuk menerobosnya. Namun bagi mereka yang sudah berlatih di benua asal sejak kecil, meski sudah lebih banyak terpapar, dan lebih mudah untuk menerobos ke dewa sejati, semakin tinggi mereka pergi, semakin sulit untuk menjadi dewa kehampaan yang sebenarnya. Selain kelompok manusia jenius dari benua asal, Tanah Suci Laut dan Galaksi Semesta juga telah mengantarkan beberapa terobosan dewa sejati. Di antara mereka, yang paling membuat Luo Feng bersyukur dan bahagia adalah dia akhirnya mengantarkan dewa sejati tingkat ketiga pertama dengan terobosan genetik 90.000 kali untuk menjadi dewa sejati, namanya Liegu. Terobosan Liegu tidak sia-sia. Luo Feng menganalisis dan memilah gen dari banyak tubuh dewa yang diperoleh di Istana Langit dan menyebarkannya di Tanah Suci Galaksi. Dewa sejati umat manusia, dengan menerobos tubuh ketuhanan tingkat ketiga, benar-benar dapat menutupi kelemahan tubuh ketuhanan umat manusia. Hanya dengan cara ini kita tidak dapat menderita kerugian karena tubuh ketuhanan di dalam alam masa depan, dan bahkan mencapai status alam suci atau bahkan raja dewa di masa depan. Hanya dengan demikian akan ada kemungkinan yang lebih besar. Terobosan Liegu juga membuat Liegu langsung menjadi dewa sejati terkuat di alam semesta saat ini. Selain itu, dia adalah murid Luo Feng, sehingga dia diakui oleh semua orang sebagai eksistensi legendaris lainnya di masa depan, dan Luo Feng juga memiliki harapan terbaiknya untuk itu. Untuk memenuhi harapannya yang tinggi, dia juga diam-diam meningkatkan level ujian untuknya dengan bantuan kehendak asli di alam semesta. Tahun-tahun yang panjang seperti air mengalir. Luo Feng membuat kemajuan dan transformasi. Ras manusia di laut kosmik dan ras manusia di benua asal juga berubah dari hari ke hari. Saya akan menyelesaikan 2 bab hari ini. Izinkan saya berbicara tentang pemahaman saya tentang masa buku ini, karena dalam buku aslinya, Dongdi dan Ziyue telah melalui banyak reinkarnasi, tetapi lebih sulit bagi mereka untuk menerobos. Bahkan Ziyue memiliki warisan dan tidak dapat menerobos, jadi ke atas terobosannya lebih sulit sehingga memerlukan waktu yang lama. Di masa lalu selalu ada triliunan zaman, tetapi di masa depan mungkin hanya ada beberapa reinkarnasi. Saya tahu semua orang menganggap kali ini berlebihan, tetapi karena bayangan sebelumnya ditulis seperti ini, jika saya mengubahnya, itu akan menjadi tidak konsisten. Atau karena dalam karya aslinya, Kaisar Dong dan Ziyue telah ada selama banyak reinkarnasi, tetapi fakta bahwa mereka pada dasarnya tidak dapat menerobos menunjukkan bahwa semakin tinggi mereka naik, semakin banyak waktu yang mereka butuhkan Dewa Raja dalam satu reinkarnasi, itu mungkin terlalu menyimpang, waktu telah berlalu untuk 7 periode reinkarnasi lainnya. Liegu, super jenius dari manusia laut kosmik, menerobos ke alam void 5 tahun lalu dan menjadi makhluk lain yang telah melalui reinkarnasi sendirian periode reinkarnasi berikutnya, dia juga menerobos ke tingkat dewa sejati yang abadi. Alam semesta Tanah Suci Liegu juga menjadi alam semesta Tanah Suci terbesar kedua di Laut Semesta, dengan diameter yang mencengangkan 89 miliar tahun cahaya, kedua setelah alam semesta Tanah Suci Galaksi. Ras manusia di Laut Kosmik telah menjadi lebih kuat dan benar-benar menjadi tempat lahirnya umat manusia di benua asal. Di benua asal, di Kekaisaran Jin, meskipun belum ada ras manusia yang mencapai alam suci, setelah periode reproduksi dan perkembangan yang panjang, dari populasi awal lebih dari 700 juta, ras manusia saat ini telah meningkat hingga miliaran yang tak terhitung jumlahnya, kali. Kemampuan reproduksi umat manusia juga telah benar-benar ditunjukkan. Di seluruh Kekaisaran Jin, umat manusia tersebar di seluruh dunia. Kekaisaran Jin saat ini secara resmi diperintah oleh 6 Raja Dewa, namun kenyataannya diperintah oleh umat manusia. Setelah Liegu menerobos reinkarnasi dan menerobos ke dewa sejati yang abadi, dia juga bergegas ke Kekaisaran Jin dan menjadi satu-satunya dewa sejati abadi dari umat manusia di Kekaisaran Jin. Dia memimpin banyak dewa manusia sejati dan membatalkan dewa sejati untuk mendapatkan pengalaman dalam pertempuran eksternal. Adapun leluhur asli, penguasa kota Chaos, dan Hong, mereka masih berkeliaran di berbagai tempat di benua asal. Kekaisaran Jin, di luar istana Kekaisaran di Jincheng, ibu kota Kekaisaran. Selamat kepada Yang Mulia Liegu atas kembalinya kemenangannya. Kali ini, dia telah menghancurkan arogansi klan yang arogan. Di luar istana, Liegu kembali dengan sekelompok dewa sejati kekosongan dan dewa sejati pada saat ini. Salah satu budak alam suci Luo Feng menyambutnya dengan hormat.
Liegu memiliki rambut hitam yang sangat pendek, dan wajahnya terlihat agak tampan dan dingin. Dia mengenakan jubah merah, dan dengan tombak di tangannya, auranya terlihat sangat menakjubkan. Negara Si mewaspadai kekaisaran Jin kita, jadi mereka kalah dariku. Aku tidak bisa menang, Liegu berkata tanpa ekspresi. Di sekitar kekaisaran Jin, kerajaan Mata, kerajaan Klan, dan kerajaan Luo Yi sebelumnya masih ada. Menghadapi kekuatan militer puncak kekaisaran Jin, mereka tentu saja tidak berani menyerang. Luo Feng lah yang ingin mengasah elit manusianya dan biarkan umat manusia menyerbu. Dewa-dewa sejati, dewa kehampaan sejati, dan bahkan dewa keabadian sejati berperang dengan negara-negara ini. Pertarungan di level ini tidak dapat menyentuh perselisihan di level Raja Dewa terkuat, karena kekaisaran Jin saat ini memiliki banyak Raja Dewa, dan tidak ada negara yang berani menyerang. 3 negara kecil Yan, Klan, dan Luo Yi secara alami akan melakukannya tidak berani, hanya untuk mempertajam kejeniusan umat manusia. Mereka hanya dapat mengirim beberapa untuk menghadapinya, tetapi mereka juga kagum pada kejeniusan kekaisaran Jin yang sebenarnya dan tidak berani untuk benar-benar mengambil tindakan. Dan ini juga alasan mengapa Liegu mengatakan dia tidak benar-benar menang. Apakah gurunya belum keluar dari pengasingan? Liegu mau tidak mau bertanya. Karena sebelum dia datang ke kekaisaran Jin, Luo Feng telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Sangat sulit baginya untuk bertemu dengannya. Berapa kali kekuatan ilahi Luo Feng di cloning adalah tidak lebih dari 3 kali, yang menunjukkan betapa sulitnya untuk bertemu Luo Feng sekali. Tuannya masih dalam pengasingan, tidak ada masalah yang sangat mendesak dan Anda tidak dapat mengganggu tuannya, kata budak alam suci. Liegu mengangguk. Dia juga menemui beberapa masalah dalam kultivasi dan perlu meminta nasihat, tetapi saat ini dia tidak cocok dan tidak akan mengganggu Luo Feng. Sekarang, di ruang asli alam dewa, Luo Feng, yang telah duduk di sana entah berapa lama, tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya menakjubkan muncul. Segera, jejak perubahan tetapi kejutan muncul di wajahnya. Sudah berapa lama, akhirnya tiba, rahasia asal mula kekacauan akhirnya tiba. Luo Feng lebih bahagia dari sebelumnya. Di dunia luar, 7 zaman reinkarnasi penuh telah berlalu. Menghitung percepatan dan waktu mimpinya, dia tidak tahu sudah berapa lama dia mengalaminya. Selama periode waktu ini, dari penyelesaian kecil misteri dasar asal mula kekacauan, hingga pemahaman 5 misteri asal-usul ini, dan hingga reintegrasi, terdapat terlalu banyak misteri yang terlibat dan kesulitannya sangat besar, yaitu mungkin sebanding dengan pemisahan 10 misteri asal-usul. Dia telah mencapai alam Dacheng. Jika Luo Feng tidak memiliki patung Kaisar Jun, sisa-sisa kehidupan yang kacau, dan ruang asal alam dewa, Luo Feng mungkin akan memilikinya, dapat mencapai ranah Xiao Cheng sekarang. Keberhasilan sebenarnya dari misteri asal mula kekacauan juga memungkinkan Luo Feng untuk benar-benar menyelesaikan transformasinya. Peningkatan rahasia asal berarti peningkatan alam, dan kekuatan secara alami akan meningkat. Kekuatan Luo Feng saat ini agak tidak pasti. Ketika misteri asal kekacauan dasar ada, misteri asal-usulnya saja sama misteriusnya dengan Raja Dewa yang baru dipromosikan. Sekarang misteri asal kekacauan dasar telah selesai, menurut perkiraan sederhana Luo Feng, tingkat misterinya seharusnya tidak kurang dari yaitu Raja Dewa tingkat menengah. 4 hingga 6 misteri asal-usul disempurnakan, bahkan sebanding dengan Raja Dewa yang lebih tinggi. Tentu saja semua ini perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum kita mengetahuinya. Terlebih lagi, semua ini perlu diintegrasikan ke dalam teknik pedang agar benar-benar mengerahkan kekuatannya. Misalnya dia memahami kebenaran, tetapi jika tidak diterapkan pada semua aspek kehidupan, dia tetap tidak bisa menjalani kehidupan dengan baik. Begitu Anda memahami rahasia asal-usulnya, Anda harus menggunakannya dengan senjata sungguhan dan pisau untuk benar-benar mengerahkannya. Sekarang, Luo Feng telah memahami misteri asal-usul dasar kekacauan, tetapi dia hanya memahaminya, dan belum benar-benar mengintegrasikannya ke dalam teknik pedang. Jika dia ingin mengerahkan kekuatan tingkat pemahaman ini, Luo Feng tetap saja perlu menghabiskan lebih banyak waktu. Memasukkannya ke dalam teknik pedang dan gaya pedang Anda. Langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan semua wawasan ini ke dalam teknik pedang melalui Yi Mengkuji. Meskipun wajah Luo Feng terlihat sedikit lapuk, dia tidak lelah, dan ada lebih banyak harapan. Selain itu, selama 7 tahun reinkarnasi berulang kali, Luo Feng telah benar-benar mengembangkan satu mimpi keheningan, hingga kesempurnaan luar biasa, dan bahkan mendekati kesempurnaan agung,
yang cukup untuk mencapai satu mimpi dan satu reinkarnasi. Beberapa reinkarnasi baru-baru ini, Luo Feng itu belum digunakan, tetapi sekarang dapat digunakan lagi. Setelah sedikit mengatur keadaannya, dia memasuki alam mimpi. Mimpi itu mati dan sunyi, mimpi adalah reinkarnasi. Waktu reinkarnasi sudah cukup bagi Luo Feng untuk mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam teknik pedang, dan bahkan menciptakan teknik pedang yang lebih kuat. Dari mimpi hingga kesurupan, ketika Luo Feng terbangun dari mimpinya, rasanya seperti siklus waktu lain telah berlalu baginya. Dalam mimpi itu, semua rahasia dasar asal mula kekacauan telah diintegrasikan ke dalam teknik pedang sebelumnya. Seluruh rangkaian keterampilan pedang, dari kedatangan pertama, di benua asal hingga Afterglow, dan pedang memotong 9 surga, semuanya diintegrasikan ke dalam misteri asal mula pencapaian tertinggi saat ini. Tentu saja, Luo Feng juga menciptakan jurus pedang baru dan terkuat, Hunyuan Slash, yang merupakan penggunaan rahasia asal mula kekacauan yang paling kuat. Pedang ini didasarkan pada misteri asal mula kekacauan, dilengkapi dengan asal-usul kehancuran dan asal mula waktu. Misteri asal mula kekacauan sangat kuat, destruktif dan kuat, jauh lebih kuat daripada asal mula kehancuran yang sederhana, dan itu adil dan menghancurkan. Kuat, kekuatannya memberinya prioritas yang lebih tinggi, bahkan seperti tingkat kualitas yang lebih tinggi. Semua kekuatan lain tidak ada duanya di hadapan kekuatan misteri asal mula kekacauan. Di antara kekuatan pada level yang sama, kekuatan yang terintegrasi dengan misteri asal mula kekacauan memiliki tingkat keunggulan yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, kekuatan cemerlang dan positifnya bahkan cukup untuk mengasimilasi kekuatan lain. Rahasia asal-usul kehancuran memiliki keunggulan yang tak tertandingi dalam aturan dunia, dan bahkan lebih merusak daripada rahasia asal-usul lainnya. Namun dalam menghadapi rahasia asal-usul kekacauan, dia telah kehilangan kekuatannya seharusnya, dan asal-usul kehancuran tidak bisa digunakan sama sekali. Erosi dan asimilasi asal mula kekacauan. Sebaliknya misteri asal-usul kekacauan dapat mengasimilasi misteri kehancuran. Dan inilah kekuatan misteri asal mula kekacauan. Ketika Luo Feng terbangun dari mimpinya, dia tidak sabar untuk mengadakan kompetisi puncak dengan Morosa untuk memverifikasi kekuatan rahasia asal mula kekacauan. Di dunia 9 surga menara bintang, Luo Feng dan Morosa secara langsung memulai pertarungan menakjubkan antara tuan dan pelayan. Setelah bertahun-tahun bereinkarnasi, Morosa juga telah belajar menerapkan banyak misteri asal-usul ke dalam teknik tongkatnya sendiri. Bahkan jika Morosa hanya mengetahui satu sumber kehancuran, akhir dari tekniknya tetap sama, asal-muasal yang misterius yang dibandingkan adalah kekuatan dari kekuatan. Terlebih lagi, kekuatan Dewa Binatang Alam Morosa berada pada tingkat Raja Dewa, yang satu tingkat lebih tinggi dari kekuatan Dewa Luo Feng sumbernya. Misteri lebih kuat dari misteri. Luo Feng mengandalkan rahasia asal mula kekacauan di Dacheng, dan dia cukup kuat dalam hal kekuatan. Pada saat yang sama, kondensasi kekuatan ilahi dalam dunia pemusnahan dapat menutupi kekurangan kekuatan ilahi. Antara pembukaan dan penutupan kedua orang tersebut, mereka dapat bertabrakan ribuan kali setiap saat. Setiap tabrakan memicu badai gelombang udara yang menakjubkan, dan bahkan retakan yang terlihat muncul di ruang yang sangat stabil di Menara Bintang. Senang, Luo Feng merasa sangat nyaman. Dia secara bertahap memperoleh pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Rahasia asal-usulnya sendiri sebanding dengan Raja Dewa tingkat menengah, atau bahkan mendekati Raja Dewa tingkat tinggi dari Raja Dewa. Kekuatan tempur Luo Feng tidak diragukan lagi adalah Raja Dewa tingkat tinggi. Mengenai harta karun, tidak termasuk Menara Bintang, pedang bayangan darah telah menyerap energi kekacauan dan memiliki kekuatan yang lebih kuat. Hanya dengan satu pedang bayangan darah, kekuatan tempur Luo Feng sudah setara dengan Raja Dewa tingkat tinggi. Tubuh, kecepatan, persepsi, harta karun. Luo Feng tidak lemah dalam semua aspek. Selain itu, sebelum mengintegrasikan rahasia asal mula kekacauan, pedang potong 9 surga, dan tebasan Hunyuan, diubah oleh Menara Bintang adalah kekuatan tertinggi Raja Dewa. Sekarang Luo Feng, rahasia asal-usulnya telah selesai, dan kekuatan sucinya adalah nirwana langit dan bumi, yang memberinya kekuatan yang cukup untuk menekan Raja Dewa tertinggi. Luo Feng saat ini, untuk menggambarkannya dengan beberapa kata, dilebih-lebihkan, menyimpang, dan menakutkan. Alam suci dapat memiliki kekuatan untuk menekan Raja Dewa tertinggi, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi di benua asal, ledakan. Setelah tabrakan,
Luo Feng mengirim pesan untuk berhenti, dan keduanya dengan cepat berpisah setelah tabrakan. Setelah pertempuran, Luo Feng merasa cukup santai. Rahasia lengkap dasar asal kekacauan menutupi kekurangan di bidang persepsi asal, dan juga mengatasi rasa malu karena memiliki pisau tetapi tidak dapat menggunakannya dengan baik di masa lalu. Saat ini, Luo Feng telah benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Dibandingkan dengan masa lalu, kekuatan guru jauh lebih kuat. Mulai sekarang, saya khawatir saya tidak akan menjadi lawan guru, kata Morosa dengan kagum. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dalam hal teknik, gurunya Luo Feng telah mencapai prestasi sebanyak dia, dan dia, Morosa, tidak memiliki keuntungan. Dalam hal kekuatan ilahi kental Luo Feng tidak kurang dari kekuatan ilahi binatang buasnya, dan Tamolosa tidak memiliki keuntungan. Secara fisik, tubuh Luo Feng telah diubah oleh darah gagak emas. Meskipun tidak sebaik tubuh binatang dunianya, di level Raja Dewa, selama dia tidak menghadapi kekuatan absolut semacam itu, pertahanan yang lebih kuat hanyalah sebuah kekuatan, sia-sia dan itu bukan sebuah keuntungan. Adapun harta karunnya, Luo Feng memiliki menara bintang dalam kondisi terkuatnya, dan Tamorosa juga tidak memiliki keuntungan. Dia hanya memiliki keuntungan karena dia menggunakan kekuatan sumbernya, sedangkan Luo Feng menggunakan misteri sumbernya. Ada perbedaan mendasar antara keduanya. Kekuatan sumber yang sebenarnya memiliki prioritas lebih tinggi daripada misteri. Namun, kelainan menara bintang dapat dengan mudah menutupi kekurangan ini. Setelah menara bintang dilepaskan, harta karun yang benar-benar menghancurkan ini, bahkan jika dia adalah Raja Binatang Buas dunia, dia tidak dapat melawan menara bintang kekuatan. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan jutaan monster dunia, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan menara bintang. Sebagai budak Luo Feng, dia tahu betapa menakutkannya menara bintang. Secara keseluruhan, setelah Luo Feng benar-benar menggunakan menara bintang, kekuatannya akan menghancurkan Morosa sepenuhnya. Kekuatan tuan dan pelayan kini telah benar-benar kembali normal. Setelah mendengar perkataan Morosa, Luo Feng juga cukup emosional. Dalam perjalanannya, dia mengandalkan Morosa untuk menjaganya. Hingga hari ini, kekuatan Luo Feng akhirnya cukup kuat sehingga dia tidak bisa lagi mengandalkan Morosa. Setelah menerobos reinkarnasi, meskipun sebagian besar waktu dihabiskan di ruang asli di dunia para dewa, jika tidak ada keberadaan Morosa di masa lalu, saya khawatir semuanya tidak akan semulus itu, dan bahkan dia tidak akan semulus itu, mampu melakukannya sekarang. Mencapai posisi kita saat ini dengan begitu cepat. Morosa, terima kasih atas kerja kerasmu dalam perjalanan ini. Luo Feng menepuk bahu Morosa, yang langsung mengubah Morosa dari sikap dinginnya kembali ke dirinya yang dulu jujur. Meskipun aku lebih kuat, aku masih membutuhkan bantuanmu dalam banyak hal. Kamu masih menjadi mitra yang baik bagiku, Luo Feng, di dunia ini. Luo Feng tahu bahwa benua asal tidak sesederhana yang dia pahami. Petualangan masa depan masih penuh risiko, dan Morosa akan menjadi mitra terbaik. Meskipun dia sekarang sangat kuat, Luo Feng tidak melupakan sosok yang dia temui jauh di dalam Gua Yan, atau yang tertinggi misterius yang memaksanya masuk ke mata Suan kuno. Dia bisa bertemu dua orang dengan begitu mudah, berapa banyak master seperti itu yang ada di seluruh benua asal. Sulit untuk dibayangkan. Di sini, proyek kebangkitan dewa yang diikuti Luo Feng sebelumnya menguasai kuil di belakang kuil. Rahasia yang dia pelajari sama sekali tidak memuat catatan tentang kuil. Pasti ada rahasia besar dan mengejutkan di balik kuil ini. Kuil tidak diragukan lagi akan menjadi rumah bagi organisasi yang sangat kuat. Masih banyak hal di dunia ini yang tidak dipahami Luo Feng, jadi dia akan terus mengeksplorasinya di masa depan. Tuan, selama tuannya membutuhkan, Morosa bersedia melewati api dan air untuk tuannya. Sorot mata Morosa ketika dia memandang Luo Feng dengan jelas menunjukkan keberanian, dia hanya akan mematuhi perintah apapun yang diberikan oleh Luo Feng. Pertama, yaitu eksekusi, dia secara naluriah ingin menyelesaikan semua rintangan untuk tuannya. Luo Feng mengangguk sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Oke, hari-hari yang akan datang akan menyenangkan. Sekarang, waktunya untuk keluar." Luo Feng mengangkat kepalanya dan melihat dunia di luar menara bintang dan ruang asli alam dewa. Dengan selesainya Basic Chaos Origin, persepsi Luo Feng terhadap seluruh alam dewa menjadi semakin jelas, terutama di dalam ruang asal. Dia bahkan memiliki kesadaran khusus bahwa dia dapat memurnikan dan mengendalikan seluruh dunia secara umum.
Tubuh asli Luo Feng kembali ke ruang aslinya. Pada saat ini, kekuatan kesadaran Luo Feng dengan mudah meresap ke seluruh ruang asal. Di bawah persepsi yang cermat, perasaan familiar muncul di hatinya. Luo Feng bertanggung jawab atas kehendak asli alam semesta di lautan alam semesta. Perasaan Luo Feng sekarang seolah-olah dia telah menyentuh kehendak asli dunia ini, dan kehendak asli di sini berbeda dengan kehendak asli alam semesta dan alam semesta, kehendak asli di dunia para dewa. Sebenarnya itu bukanlah wasiat, karena tidak memiliki kesadaran apapun, lebih seperti kumpulan gugus aturan, hanya menjalankan aturan yang ada di baliknya. Dalam bahasa bumi yang lama, ini seperti sistem operasi di belakang komputer. Saya merasa bahwa saya dapat dengan mudah mengendalikan keinginan asli di sini. Pikir Luo Feng, dan kekuatan kesadaran ilahi, membawa kekuatan keinginannya sendiri, langsung terbenam di seluruh ruang asli, dan keinginan asli yang seharusnya menjadi miliknya, ke dunia para dewa, tanpa halangan apapun, keinginan Luo Feng dibiarkan berbaur. Dalam sekejap, titik cahaya tak berujung di seluruh ruang aslinya berkedip dengan cepat seolah-olah mereka hidup. Kesadaran Luo Feng, selain merasakan ruang aslinya, dapat merasakan segala sesuatu di seluruh dunia para dewa. Perasaan ini seperti kehendak asli dari alam semesta asli ke seluruh alam semesta. Saat kesadaran menyebar, Luo Feng dapat melihat bahwa alam dewa saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi dunia kembang api. Luo Feng sebelumnya menghilangkan 4 asal-usul logam, kayu, air dan tanah dari istana 5 dewa, membiarkan asal mula api mendominasi, di bawah pengaruh asal-usul api, seluruh dunia secara bertahap mengubah penampilannya. Inilah yang diharapkan di Jun. Alam dewa saat ini hanya cocok untuk kelangsungan hidup beberapa makhluk yang membenci api mungkin akan punah secara bertahap. Menarik pikirannya, Luo Feng juga merasakan fluktuasi asli di ruang asli dengan cepat menjadi lebih kuat. Kecepatan seluruh dunia menyerap energi dari kekacauan juga menjadi sedikit lebih cepat. Evolusi seluruh dunia, yang mendekati stagnasi, mulai berubah seperti sedikit perubahan. Meskipun kecepatannya masih sangat lambat, Luo Feng sepenuhnya menyadari perubahan tersebut. Evolusi semacam ini sangat kecil. Menurut persepsi Luo Feng, evolusi semacam ini hanya dapat mendorong perubahan kekuatan asli di alam dewa surgawi, tetapi tidak dapat memperluas alam dewa surgawi sama sekali. Dan ini karena alam dewa surgawi dan benua asal adalah dua sisi dari tubuh yang sama. Yang satu sedang surut dan yang lainnya sedang surut. Menghadapi benua asal saat ini, alam dewa surgawi tidak memiliki kemungkinan untuk kembali lagi. Di bawah penindasan dari kekuatan tak kasat mata ini, ruang asli alam dewa surgawi meskipun masih dapat berevolusi, ia tidak dapat lagi membiarkan dunia para dewa berkembang. Keberadaan benua asal telah sepenuhnya menekan pertumbuhan alam dewa, bahkan membiarkannya melanjutkan evolusi asalnya tetapi tidak dapat berkembang. Kekuatan penekan ini tidak jelas tetapi sangat kuat. Seharusnya berasal dari benua asal. Luo Feng mampu mendeteksi keberadaan kekuatan yang kuat ketika keinginannya bergabung ke dalam ruang aslinya, tapi itu seperti penghalang yang terlalu kuat untuk diguncang, secara paksa membatasi evolusi dan perluasan alam dewa. Pada saat ini, Luo Feng akhirnya mengerti mengapa dia bisa melarikan diri hanya dengan menyelesaikan rahasia dasar asal mula kekacauan. Karena pada saat ini, dia dapat menentukan keberadaan benua asal dengan merasakan arah kekuatan besar. Dan karena alam dewa dan benua asal ada sebagai dua sisi dari tubuh yang sama, dia juga dapat mendeteksi keberadaan samar-samar di antara keduanya dua. Selama hubungan ini terbuka, maka dapat terjalin hubungan ruang dan waktu di antara keduanya, sehingga membentuk terowongan ruang dan waktu yang dapat dilalui. Hanya dengan memahami asal mula dasar Dacheng yang kacau, kita dapat mengendalikan alam dewa dan merasakan keberadaan benua asal. Pada saat yang sama, pembangunan terowongan ruang waktu antara alam dewa dan benua asal membutuhkan kekuatan yang kuat sebagai pendukungnya. Di masa lalu, kekuatan asli dalam 5 istana dewa digunakan. Sekarang kekuatan asli telah diserap dan disempurnakan oleh Luo Feng, secara alami lebih sulit untuk berkomunikasi antara dua dunia. Luo Feng mendengar kata-kata Di Jun. Jika dia tidak mengandalkan 5 kekuatan asli, dia hanya bisa menggunakan token yang ditinggalkan Di Jun di luar benua asal untuk membangun sebuah lorong sebentar keberadaan. Tidak ada tanda, Luo Feng mengerutkan kening. Tidak, tentu saja hanya Di Jun yang bisa merasakan tanda Kaisar Jun. Jadi dengan mengandalkan akal sehat Kaisar Jun, hanya ada 2 kemungkinan. Yang satu mungkin adalah patungnya,
dan yang lainnya mungkin adalah Istana Tianshan, kunci untuk ini. Kesadaran Luo Feng kembali ke 9 surga. Klon ilahi melihat ke patung tinggi Kaisar Jun, dan jejak kekuatan ilahi menyerbunya. Benar saja, patung ini sebenarnya adalah tanda dari senior di Jun. Luo Feng mengenali seluruh patung itu dalam sekejap. Dengan bantuan resonansi patung ini, kesadaran Luo Feng sekali lagi terkonsentrasi di ruang asli alam dewa. Dengan bantuan pengaruh penekan samar dari benua asal, Luo Feng samar-samar bisa merasakan lokasinya benua asal saat menentukan lokasi benua asal. Ada resonansi antara patung Kaisar Jun dan lokasi lain di benua asal, dan Luo Feng bahkan dapat dengan jelas memastikan lokasi spesifik dari token tersebut. Dengan lokasi spesifik ini, dimungkinkan untuk membuka sebuah bagian dengan menggunakan kekuatan dunia alam dewa. Namun, jika Anda ingin mempertahankan bagian tersebut, Anda tidak memiliki kekuatan asli dari 5 istana dewa, jadi Anda hanya bisa mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Untuk sesaat Luo Feng mengerti sepenuhnya. Jika asal-usul 5 istana dewa ada, Luo Feng dapat sepenuhnya menggunakan ruang asal untuk menggunakan misteri asal mula kekacauan untuk menggerakkan seluruh alam dewa, mengubah kekuatan asal menjadi kekuatan kekacauan, dan dengan demikian terus berlanjut, menjaga jalannya. Sekarang, tanpa kekuatan asli, Luo Feng hanya dapat menggunakan hal terbaik berikutnya. Dengan bantuan kekuatan pendorong dari ruang asli alam dewa, dia dapat mengubah kekuatan langit dan bumi menjadi kekuatan kekacauan yang lemah. Namun, ini hanya dapat membentuk saluran sementara, dan tidak memiliki kemampuan kontinuitas. Setelah lama di penjara, akhirnya saya bisa keluar. Sebelum pergi, Luo Feng punya ide dan langsung mengirimkan pesan tersebut ke pikiran 5 Raja Dewa di alam dewa. Bagi Luo Feng, yang keinginannya telah diintegrasikan ke dalam ruang asli seluruh alam dewa, tidaklah sulit untuk melakukan ini. Bahkan jika dia memiliki pemikiran tersebut, itu sudah cukup untuk menekan Raja Dewa manapun di dalamnya. 5 Raja Dewa, King Entropi, Yan Tu, Wang Gang, Ni Sheng, dan Tumi, tidak merasakan kehadiran Luo Feng, tetapi mereka benar-benar dapat menerima transmisi tersebut. Mereka terkejut dan langsung menunjukkan ekstasi di wajah mereka. Itu Tuhan, bisakah Tuhan mengeluarkan kita? Kelima Raja Dewa tampak gembira. Sudah berapa lama saya berpikir bahwa bahkan, Dewa, tidak dapat mengeluarkan mereka, tetapi sekarang saya mendengar berita bahwa mereka dapat mengeluarkannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita bagus. Tanpa ragu-ragu, 5 Raja Dewa muncul langsung di bagian Gunung Tianshan di bawah Istana Tianshan. Luo Feng hanya mengendalikan kekuatan alam dewa, dan 5 saluran ruang dan waktu muncul secara langsung, mengirimkan semuanya ke Menara Bintang. Sekarang, ayo, Luo Feng menatap ke dalam kehampaan, dan dengan pemikiran di benaknya, ruang asli dari seluruh alam dewa surgawi mulai berputar dengan cepat. Tiba-tiba, kekuatan seluruh alam dewa surgawi diam-diam berkumpul menuju puncak Gunung Tianshan, dan Luo Feng menggunakan benua asal untuk menghubungkan kekuatan penekan yang menjulang dan token kaisar secara langsung mengunci area ruang dan waktu di kedua sisi. Kekuatan langit dan bumi di dunia para dewa terus berkumpul. Luo Feng mengendalikan kekuatan seluruh dunia para dewa untuk berkumpul di ruang aslinya. Tiba-tiba, kekuatan kekacauan di ruang waktu asli menjadi gelisah adalah kebalikan dari kekuatan langit dan bumi. Seluruh asal mula kekuatan asal kekacauan dalam jumlah besar terbentuk di ruang angkasa. Kekuatan ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Luo Feng tidak perlu memahami asal mula ruang hubungan antara dua token dan menggunakan kekuatan ini untuk berkomunikasi. Dalam sekejap, terowongan ruang waktu yang memutar muncul di ruang aslinya. Kekuatan ruang dalam gelisah, dan dengan berkah dari kekuatan asli kekacauan di ruang aslinya, ia nyaris tidak terbentuk dan menetap. Terbentuknya terowongan ruang waktu terutama disebabkan oleh kekuatan alam dewa. Namun, kekuatan asal mula kekacauan sangat tipis, dan tampilan terowongan tersebut tampak agak bergejolak dan tidak sempurna. Samar-samar, Luo Feng dapat merasakan bahwa ruang aslinya membentuk hubungan dengan ruang lain. Ayo pergi. Luo Feng tidak ragu sama sekali. Setelah memasuki Menara Bintang berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke terowongan ruang waktu. Dengan masuknya Menara Bintang, keheningan dengan cepat kembali ke koridor ruang waktu. Di dalam ruang asli alam dewa, Luo Feng hanya meninggalkan tiruan dari kekuatan sucinya di sini. Melihat tubuh aslinya pergi, kekuatan suci Luo Feng Klon segera duduk bersila di kehampaan.
Di seluruh ruang asli alam dewa, hanya ada satu klon dewa lagi. Setelah memasuki menara bintang di terowongan ruang dan waktu, seseorang pada dasarnya mengikuti panduan kekuatan ruang dan waktu, menuju ke arah token. Ia terbang di terowongan ruang dan waktu selama 100 tahun penuh. Di depan terowongan ruang waktu, Luo Feng dapat dengan jelas mendeteksi fluktuasi spasial yang datang darinya. Pemandangan ini mirip dengan saat jalur reinkarnasi sampai ke benua asal. Aku akhirnya kembali. Luo Feng tidak bisa menahan kegembiraannya. Telah terperangkap di alam dewa selama hampir 10 reinkarnasi, waktu terjebak ini lebih lama daripada waktu yang dihabiskan Luo Feng di benua asal. Untungnya, Luo Feng juga menghadapi keadaan luar biasa dan menyelesaikan pemahaman dasar tentang asal mula kekacauan membuat kekuatan Luo Feng telah membuat lompatan kualitatif. Bahkan tanpa mengandalkan menara bintang, dia bisa mendekati Raja Dewa tertinggi. Setelah kembali kali ini, kini saatnya umat manusia meletakkan landasan statusnya di benua asal. Meskipun di sisi lain ruang dan waktu gelap gulita, fluktuasi ruang menjadi semakin ganas, dan Luo Feng juga samar-samar bisa merasakan kekuatan di ujung lorong. Wow, menara bintang berubah menjadi aliran cahaya, langsung menembus ruang dan waktu. Luo Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah memasuki ruang lain. Jika tidak ada kesalahan kali ini pastilah benua asalnya. Dengan bantuan pelantikan patung Kaisar Jun, Luo Feng dapat dengan jelas merasakan bahwa tanda Kaisar Jun yang lain ada di ruang di depannya. Saat ini, itu seperti ruang bawah tanah. Kesadaran Luo Feng dapat mendeteksi semuanya di sini, dan apa yang muncul di depannya adalah aula bobrok, seolah-olah telah mengalami perang yang kejam bertahun-tahun yang lalu. Luo Feng membawa Morosa keluar dari menara bintang. Dalam sekejap, niat jahat yang menakjubkan datang dari segala arah. Begitu keinginan Luo Feng sedikit melemah, saya khawatir itu akan terpengaruh sampai batas tertentu. Adegan-adegan seperti fantasi muncul di depan matanya, adegan berdarah, pertempuran tahun itu, berlama-lama seperti mimpi buruk. Mereka yang memiliki kemauan lemah mungkin langsung terbawa oleh gambar-gambar ini dan menjadi zombie berjalan di sini. Namun, hal ini tidak berdampak pada Luo Feng sekarang. Reruntuhan ini telah dicari, dan tidak ada harta karun. Namun, dalam jangka waktu yang lama, roh jahat yang menakjubkan masih terbentuk di sini. Jika kamu tidak memiliki kemauan Raja Dewa, kamu akan menjadi gila jika kamu tinggal di tempat seperti itu untuk waktu yang lama. Luo Feng merasakannya sedikit dan tahu apa yang sebenarnya di sini. Pada saat yang sama, dia melihat ke kejauhan, karena token Kaisar Jun tidak ada di sini, dan mungkin masih agak jauh. Luo Feng membawa Morosa dan dengan cepat menuju ke token di Jun. Namun, saat dia bergerak maju, Luo Feng secara bertahap merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat dia semakin dekat dengan token itu, aura jahat berubah menjadi aura yang aneh dan ganas, dan aura ganas ini sepertinya juga membawa aura tertentu, nafas kehidupan. Dan ini, saat Luo Feng semakin dekat, dia akhirnya bisa merasakannya dengan jelas. Ini adalah nafas kehidupan yang mengandung keganasan dan kekerasan. Nafas ini tidak memiliki penyembunyian sama sekali. Nafas ini lebih kuat dari nafas Raja Dewa manapun yang pernah dilihat Luo Feng. Baunya sangat menyengat. Tuan, aura ini terasa lebih menakjubkan daripada apa yang kita temui di alam rahasia di bawah Gua Iblis. Morosa juga tampak serius, karena di bawah aura yang tidak tersembunyi ini, dia cukup tajam untuk merasakannya. Dia menemukan kita. Ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah. Kekuatan persepsi yang mirip dengan kekuatan kesadaran ilahi menyapu mereka berdua secara instan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Luo Feng memimpin Morosa langsung ke menara bintang dan melarikan diri ke arah yang berlawanan. Namun, setelah Luo Feng terbang untuk jarak tertentu, dia menemukan bahwa dia tidak ditangkap, dan dia tidak menemukan gerakan apapun sama sekali. Bahkan ketika kekuatan spiritual mereka tersapu, tidak ada penemuan sama sekali. Namun, kekuatan kesadaran mereka diblokir sepenuhnya ketika mereka berada di dekat lokasi token, sehingga mereka tidak menemukan sumber aura ganas ini. Apakah kamu tidak mengejar kami? Tanda apa yang ditinggalkan di Jun di sini? Luo Feng merasa gatal di hatinya. Sebagai tandanya, patung yang ditinggalkan Kaisar Jun di alam dewa mungkin lebih berharga daripada ratusan ribu harta karun tingkat Raja Dewa. Jadi, tanda apa yang ditinggalkan Kaisar Jun di sini? Saya khawatir itu sama berharganya.
Bagaimanapun, itu adalah harta karun. Namun, tidak ada cara untuk mendeteksinya dengan kesadaran spiritual, dan ada aura ganas di sana. Saya khawatir ada keberadaan yang mengerikan di sana. Luo Feng tentu saja tidak mau menyerah. Jika Anda tidak bisa pergi ke sana sendiri, Anda hanya bisa membiarkan Morosa memanggil beberapa prajurit monster alam yang kuat untuk menjelajahi jalannya. Prajurit monster alam ini dikandung oleh Morosa setelah memakan black metal dalam jumlah besar. Masing-masing dari mereka memiliki tubuh yang sangat menakutkan dan memiliki kekuatan pertahanan harta karun tingkat Raja Dewa paling cocok untuk menjelajahi jalur. Meskipun sumber keganasannya sangat kuat, Luo Feng tidak merasa sedih atas kehilangan prajurit binatang dunia yang dipertahankan oleh Raja Dewa. Prajurit binatang buas berkepala 3, di bawah bimbingan Morosa, dengan cepat bergegas menuju ke arah token Kaisar Jun. Luo Feng tampak sedikit gugup. Ada suatu tempat dengan keberadaan yang menakutkan dan tidak diketahui, dan pendekatan ini sepenuhnya merupakan pertaruhan. Segera, prajurit monster alam berkepala 3 memasuki area yang bahkan kekuatan alam Morosa tidak dapat ditembus. Melalui Wild Beast Warrior, Morosa dapat merasakan bahwa ini adalah dunia lembah besar di dunia bawah tanah. Di dunia lembah, ada loh batu besar yang ditutupi dengan banyak pola rahasia, dan ada juga akarnya dari rantai hitam itu juga ditutupi dengan pola rahasia. Di ujung lain rantai itu, seekor binatang besar berkuku 4 diikat. Makhluk asing itu sangat besar, setinggi tablet batu seperti pilar, dan lebarnya lebih dari 10 tahun cahaya. Namun, ini jelas bukan sosok normal dari binatang raksasa itu, karena ada kekuatan penekan yang kuat di sini, dan rantai yang diikat padanya juga memiliki kekuatan penekan, yang membuat tubuhnya sangat kecil, tetapi dalam situasi ini di bawah, itu masih mempertahankan tubuhnya yang tinggi lebih dari 10 tahun cahaya. Tubuh binatang berkuku 4 itu berwarna hitam pekat, ditumbuhi bulu berwarna coklat tua, mempunyai kepala yang besar menyerupai naga tetapi bukan naga, bahkan kepalanya lebih besar daripada badannya. Total ada 3 tanduk, masing-masing berwarna hitam dan emas, dengan garis-garis berbintik-bintik dan rumit di atasnya. Yang paling menakutkan adalah matanya berwarna merah darah, dan menampakkan sifat yang sangat ganas di dalamnya, sifat centilnya. Di sekitar binatang berkuku 4 ini, ruangnya benar-benar terdistorsi, dan bahkan ada kekuatan asal luar angkasa yang sangat kuat. Tapi kekuatan ini terbatas pada ini. Tampaknya kekuatan ini sepenuhnya ditekan oleh rantai ini dan hanya bisa lepas dan tidak bisa digunakan secara eksternal. Semua ini sepenuhnya dilihat oleh prajurit monster alam berkepala 3 dan dimasukkan kembali ke dalam pikiran Morosa. Tuan, sumber auranya adalah binatang aneh yang diikat dengan rantai. Morosa memberikan kembali informasi tersebut kepada Luo Feng, dan juga mentransfer pemandangan yang dilihat oleh prajurit binatang dunia ke dalam pikiran Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba terkejut. Binatang buas kuno menelan langit. Luo Feng melihatnya dan menemukan bahwa ini konsisten dengan banyak catatan rahasia di benua asal. Binatang berkuku 4 ini adalah binatang buas yang ditindas oleh Kaisar Jun, dan tempat di mana binatang buas ini ditindas adalah di Gunung Buzu di pegunungan Tianshan tempat asalnya. Dengan cara ini mungkin adalah dunia bawah tanah Gunung Buzu, medan perang kuno. Tanpa diduga, ini adalah tempat di mana binatang penelan langit ditindas. Luo Feng terkejut. Menurut rumor yang beredar, binatang penelan langit itu sendiri adalah inkarnasi dari asal-usul luar angkasa seluruh dunia. Banyak orang yang mengandalkannya di masa lalu. Semua alam rahasia yang ada di benua asal dimakan oleh binatang yang menelan langit ini. Namun, ia masih ditekan oleh Kaisar Langit yang berkuasa di Gunung Buzu, dan binatang penelan langit tidak pernah terlihat lagi. Saat ini, binatang yang menelan langit itu tertekan dan tidak bisa bergerak bebas. Ayo pergi dan lihat, 99% kekuatan binatang penelan langit telah ditekan. Selama kita tidak mendekatinya, itu tidak akan menyakiti kita lagi, takut, dan membawa Morosa langsung ke arah token itu. Dalam sekejap, kami sampai di dunia lembah tertutup ini. Tempat ini sepenuhnya tertutup oleh kekuatan penyegelan, dan kekuatan kesadaran alam serta kekuatan dunia tidak dapat mendeteksi apapun. Luo Feng memandangi binatang buas besar di depannya, dan juga melihat rantai besar di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melihat sumber rantai itu, sebuah tablet batu besar tidak diragukan lagi adalah tablet batu ini, karena tidak diragukan lagi sumber resonansi token tersebut adalah tablet batu besar ini.
Rantai besar muncul dan memanjang dari loh batu ini, dan terikat pada binatang yang menelan langit. Pola rahasia pada loh batu dan rantai jelas berasal dari asal yang sama, dan termasuk dalam salah satu misteri kekacauan. Sekarang Luo Feng telah menyelesaikan rahasia dasar asal mula kekacauan. Beberapa dari pola rahasia ini masih dapat dibuat secara kasar dipahami, tapi yang di sini jelas lebih baik daripada yang di sini. Patung Kaisar Jun jauh lebih rumit. Kekuatan luar angkasa ini sepenuhnya ditekan oleh rantai. Bahkan jika binatang yang menelan langit itu sangat kuat, dia tidak dapat membebaskan diri. Setelah memahami asal-usul dasar kekacauan, Luo Feng dapat mempertahankan kepekaan tertentu terhadap misteri 5 asal-usul turunan lainnya. Meskipun tidak sebaik asal mula waktu, Luo Feng masih dapat merasakannya pada binatang besar yang menelan langit ini saat ini. Dari manusia, binatang besar yang menelan langit tidak menjadi gila, tetapi menatap Luo Feng. Di tubuhmu, aku bisa merasakan gelombang yang familiar. Kupikir kamu bisa melepaskan rantai di tubuhku. Aku bagaimana kalau kesepakatannya denganmu? Kesepakatan yang memuaskanmu. Kesepakatan. Luo Feng memandang binatang penelan langit dengan heran. Saat kami datang ke sini, kamu tidak melakukan apapun terhadap kami, tapi kamu hanya ingin membuat kesepakatan denganku. Kekuatanku pada dasarnya terkendali sepenuhnya dan aku tidak bisa menyakitimu. Aku adalah Raja Binatang Buas Dunia dan orang suci yang telah memahami rahasia asal mula kekacauan. Binatang yang menelan itu dapat dengan jelas melihat detail Luo Feng dan Luo sekilas Feng, tapi tidak ada jejak penyembunyiannya. Di tubuhmu, aku bisa merasakan pesona Kaisar Surga. Rantai di tubuh saya dipasang oleh Kaisar Surga. Mungkin Anda dapat membantu saya memutuskannya. Kaisar Surga berjanji hanya akan memenjarakan saya selama 10.000 reinkarnasi surga mati dalam pertempuran dan janji awalnya kepadaku tidak terpenuhi. Dipenjara di sini selamanya. Ada sedikit kesedihan di mata binatang yang menelan langit itu. Ia juga menyaksikan perang saat itu. Meskipun tidak ada pihak yang tertarik, ia juga dipenjara dan ditindas secara permanen di sini. Luo Feng sedikit terkejut saat dia menatap mata binatang yang menelan langit itu. Sepertinya semuanya benar. Namun, Luo Feng tidak memiliki kepercayaan sedikit pun untuk melepaskan belenggu yang dipasang oleh Kaisar Jun. Dia telah memahami kurang dari sepertiga dari patung Kaisar Jun saat ini. Dapat dibayangkan bahwa tingkat budidaya Kaisar Jun berada pada puncaknya. Feng bisa memahami belenggu tabu yang dipasang oleh Jun pada pandangan pertama, tapi dia tidak yakin bisa mematahkannya. Tentu saja Luo Feng juga dapat mencobanya, tetapi prasyaratnya tergantung pada kondisi transaksinya. Katakan padaku syarat transaksimu terlebih dahulu. Jawab Luo Feng. Jangan khawatir, aku cukup tulus. Selama kamu bisa melepaskanku, aku bersedia membayar harga sebuah hati asal. Hati asal setara dengan harta asal, dan kekuatanmu akan berlipat ganda sebagai hasilnya. Mata besar binatang surgawi itu memandang Luo Feng, dengan sedikit harapan di mata mereka. Dalam pandangannya, hati asal sudah cukup menjadi godaan. Saya tidak tahu berapa banyak Raja Dewa yang meminta hati asal tetapi tidak bisa mendapatkannya, bahkan Raja para Dewa tidak bisa menahannya. Hidup dengan godaan seperti itu, apalagi Luo Feng hanyalah alam suci. Tentu saja, dia tidak tahu seberapa kaya Luo Feng. Oleh karena itu, Luo Feng juga memandang rendah hati asalnya, atau Luo Feng merasa bahwa hati asalnya tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk melepaskannya. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kondisimu rendah. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu memerlukan setidaknya 10 hati asal. Jika kurang dari 10, tidak perlu membicarakannya. Luo Feng tidak perlu berhadapan dengan binatang penelan langit, jadi dia langsung bertanya untuk 10. 10. Kembang api tiba-tiba muncul di mata binatang yang menelan langit itu. Ia menatap Luo Feng dengan sedikit kemarahan. Tahukah kamu apa arti 10 hati asal? Kamu berani meminta 10 segera setelah kamu membukanya, mulut. Saya pikir Anda benar-benar tidak tahu betapa berharganya hati yang asli. Hati yang asli tidak kurang dari harta yang asli. Hati yang asli sudah cukup untuk membuat para Raja Dewa membunuh dengan gila-gilaan. Saya pikir 1 hati asal sudah cukup, dan saya hanya bisa mendapatkan 1. Binatang yang menelan langit itu menatap Luo Feng dengan cermat. Hati asal, apakah kamu mengusir pengemis? Menurutku kebebasanmu bernilai 10 hati asal. Jika kamu tidak mau, maka tidak perlu bicara. Kamu bisa tinggal di sini saja, berbalik dan pergi.
Tunggu sebentar, aku hanya bisa mengeluarkan paling banyak 2. Aku akan menukar 2 hati asli denganmu. Luo Feng bahkan tidak memperhatikan dan pergi bersama Morosa. Manusia, binatang penelan langit meraung, aku hanya punya 2 hati asal, tapi aku punya harta lain, yang pasti akan membuat jantungmu berdebar kencang, dan kamu pasti akan tertarik padanya. Mendengar ini, Luo Feng tiba-tiba menjadi tertarik, lalu dia berhenti dan berbalik untuk melihat binatang penelan langit. Harta karun yang bisa membuat jantungku berdebar kencang, coba aku lihat harta karun apa itu dulu. Mayat Jinwu memiliki daya tarik yang rata-rata bagiku. Kuharap kamu bisa menemukan harta karun yang membuat jantungku berdebar kencang. Jika kamu berani membodohi aku, kalau begitu kita tidak perlu bicara. Luo Feng sengaja menurunkan ekspektasinya, tapi dia masih menantikannya di dalam hatinya. Binatang penelan langit hampir sama kuatnya dengan Di Jun, dan itu mungkin bukan binatang biasa, sesuatu yang dapat menarik perhatiannya. Mata binatang yang menelan langit itu bergerak, sedikit menahan amarahnya. Aku sama dengan gagak emas. Aku terlahir dengan langit dan bumi. Bagaimana aku bisa menipumu? Perhatikan baik-baik, kata binatang yang menelan langit itu, mulutnya sedikit terbuka. Di mulutnya, cahaya redup muncul samar-samar, dan di saat yang sama, kekuatan ruang di sekitar binatang yang menelan langit menjadi lebih aktif. Di mulut binatang yang tertelan itu, muncul zat kacau berwarna emas gelap. Bentuknya bisa berubah-ubah dan sulit untuk membentuk negara yang stabil. Apa ini? Luo Feng melihat zat emas gelap di mulut binatang penelan langit dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Itu adalah Uro Abyss Chaos yang menemaniku. Tidak hanya bisa digunakan sebagai jantung asal mula ruang angkasa, tapi juga bisa diubah menjadi dunia Uro Abyss. Ruang ke lokasi manapun di dunia, dan dapat digunakan kembali berkali-kali tanpa batas. Tentu saja, hal yang paling kuat adalah bahwa ia adalah benda yang tidak stabil, ia dapat diintegrasikan ke dalam dan membawa segala jenis kekuatan asal. Secara teori, ia dapat membawa semua kekuatan asal, yang berarti dapat menjadi jantung asal dari banyak asal. Kata binatang penelan langit sambil menatap Luo Feng dengan cermat. Menurut pendapatnya, ini cukup untuk membuat Luo Feng terkesan. Ini memang benar, ketika Luo Feng mendengar ini, dia merasa bersemangat. Namun, yang lebih mengejutkan Luo Feng adalah menara bintang yang terintegrasi ke dalam tubuhnya sedikit bergetar. Tuan, saya membutuhkannya. Evolusi jurang dari ruang asli membutuhkannya. Suara gemetar dari roh menara bintang terdengar di benak Luo Feng. Memang ada jurang lubang hitam di ruang asli menara bintang. Luo Feng juga meminta kesadaran spiritualnya untuk menjelajahinya, tapi itu hanyalah jurang virtual dan tidak ditemukan sesuatu yang aneh. Sekarang, mendengar suara roh menara bintang, Luo Feng merasa bukan karena dia tidak menemukan apapun, tetapi jurang itu sendiri belum menyelesaikan semua transformasi, jadi tidak ada yang aneh di dalamnya. Mungkin, evolusinya adalah ia kekurangan sesuatu, atau lebih banyak energi kacau, atau kumpulan kekacauan jurang virtual ini. Luo Feng memandang kekacauan Suanyuan di mulut binatang penelan langit, dan sedikit menyipitkan matanya. Hatinya gila, tapi ekspresinya sangat tenang dan menghina. Jika dia berperilaku terlalu baik, dia akan membuat binatang yang menelan langit itu merasa berharga. Aku belum pernah mendengar hal ini. Apakah ini benar-benar ajaib? Apakah kamu mencoba berbohong padaku? Luo Feng hanya tersenyum sedikit dan tidak menunjukkan ketertarikan. Manusia, apakah menurutmu binatang dewa penelan langitku yang agung akan berbohong kepadamu? Yang aku yakini adalah bahwa ia dapat berevolusi menjadi hati asli dengan atribut asli yang berbeda. Tentu saja, apakah ia dapat melakukan ini tergantung pada premisnya. Lihatlah dirimu sendiri, hanya jika kamu memiliki kemampuan yang cukup, kamu dapat mengembangkannya. Melihat penampilan Luo Feng, binatang penelan langit dipenuhi dengan kebencian. Jika Anda bersumpah demi aturan tertinggi, saya dapat mempercayai Anda. Namun, suyuan keos Anda saja tidak cukup. Menurut pendapat saya, itu hanya lebih berharga daripada hati asal biasa. Saya ingin Anda memikirkan lebih banyak. Bersikaplah tulus. Ayo lakukan ini, Suyuan Keos, ditambah 2 hati asal, dan Anda berhutang budi kepada saya dapat mempertimbangkan untuk membantu Anda. Jika kondisinya lebih rendah dari ini, Anda harus menunggu bulan depan. Luo Fengyi, dia tidak terlihat terlalu tertarik. Binatang yang menelan langit itu menatap,
Tapi ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia akan dipenjara di sini selama bertahun-tahun tanpa akhir, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk. Oke, aku berjanji padamu, manusia serakah. Luo Feng hanya tersenyum, selamat bertransaksi. Selanjutnya, Luo Feng dan binatang penelan langit sama-sama bersumpah berdasarkan aturan tertinggi di bawah kesaksian Morosa. Alasan utamanya adalah Luo Feng khawatir jika binatang buas yang sebanding dengan Kaisar Jun tidak dibatasi, bahkan jika Luo Feng memiliki menara bintang, dia tidak akan berani melepaskan makhluk seperti itu. Namun, Luo Feng akan merasa lebih nyaman jika ada aturan tertinggi yang menahannya. Di benua asal, kekuatan mengikat aturan tertinggi lebih tinggi dari apapun. Tidak ada Raja Dewa atau bahkan yang maha tinggi yang bisa melanggar aturan tertinggi adalah batasan tertinggi kedua setelah pengendalian jiwa. Luo Feng mulai tenggelam dalam pola rahasia tablet batu dan rantai. Untuk melepaskan binatang penelan langit, kuncinya adalah menguraikan pola rahasia pada loh batu dan rantai. Pada awalnya, Luo Feng merasa bahwa dia dapat memahaminya pada pandangan pertama dan sedikit bingung. Namun, setelah penelitian mendalam, dia menemukan bahwa kesulitannya jauh melampaui imajinasinya. Apa yang dia lihat di permukaan hanyalah sebagian informasi yang dangkal. Dengan penelitian yang mendalam, misteri kekacauan ini bertumpuk satu demi satu, dan semakin dalam misteri kekacauan dan pola rahasianya, semakin Luo Feng tidak dapat memahaminya sama sekali. Ini seperti meminta anak taman kanak-kanak untuk memecahkannya teka-teki matematika. Saya menyaksikannya seperti ini selama lebih dari 10.000 tahun. Dia mengerutkan kening, tampak semakin tidak mengerti. Pada saat ini, Luo Feng melihat ke arah binatang penelan langit dan berkata tanpa daya, "Saudaraku, aku benar-benar minta maaf. Dengan tingkat kultivasiku saat ini, aku tidak bisa membuka segel ini sama sekali. Mungkin aku bisa mencoba lagi ketika milikku kekuatan meningkat." Binatang penelan langit, yang telah menutup matanya, juga membuka matanya. Dia menatap Luo Feng, dengan ketidakberdayaan dan pengertian di matanya. "Aku hanya berpikir kamu punya kesempatan, tapi sekarang sepertinya jalan yang harus ditempuh masih panjang." "Wah, kuharap kesepakatan kita masih bisa dihitung. Aku bisa memberimu 1000 reinkarnasi waktu. Kuharap dalam 1000 reinkarnasi, aku masih bisa jika aku bisa bertemu denganmu lagi. Untuk menghormati perjanjian kita, aku bisa memberimu hati asal terlebih dahulu." Binatang yang menelan langit itu menundukkan kepalanya yang besar dan menatap Luo Feng, ingin melanjutkan kesepakatan ini. Jelas sekali dia juga menyukai Luo Feng. Luo Feng sedikit terkejut. "Saya tidak menyangka binatang yang menelan langit ini begitu kejam, tetapi perilaku ini justru sebaliknya. Namun, mungkin saja dia telah dipenjara terlalu lama. Tidak diketahui berapa banyak reinkarnasi yang telah berlalu sejak zaman surga. Tentu saja, binatang yang menelan langit ingin menghancurkan penjara ini." Apa yang tidak disangka Luo Feng adalah setelah dipenjara sekian lama, pikiran binatang yang menelan langit ini tidak hancur tetapi menjadi lebih tenang. Hal ini membuat Luo Feng merasakan kekaguman yang tulus. Jelas tidak semua orang kuat bisa melakukan ini masih bisa menjaga kewarasannya setelah dipenjara selama bertahun-tahun tanpa akhir. Tentu saja binatang penelan langit bisa mengalami ratusan bahkan ribuan reinkarnasi hanya dalam satu tidur. "Baiklah, karena Saudara Tuntian telah melakukan ini, ketika saya, Luo Feng, memiliki kemampuan untuk memutus rantai ini di masa depan, saya pasti akan datang dan membuka segel rantai ini." Mata Luo Feng penuh dengan ketulusan. Dari mulut binatang yang menelan, sekelompok cahaya perlahan muncul dengan cahaya putih lembut. Di dalam kelompok cahaya ini, terjadi fluktuasi spasial yang sangat hebat. Bahkan Luo Feng, seseorang yang tidak peka terhadap asal mula ruang, merasakan hal ini. Saat ini saya juga merasakan fluktuasi ruang yang melompat kemana-mana. Jelas sekali, ini adalah jantung asal-usul luar angkasa. Pertama-tama saya akan memberi Anda hati yang berasal dari luar angkasa. Dengan itu, Anda dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda untuk bertahan hidup. Selama Anda tidak bertemu seseorang di tingkat tertinggi, tidak ada yang bisa menahan Anda. Saya harap Anda tidak memprovokasi orang-orang tua itu. Monster, binatang yang menelan langit itu mengingatkan Luo Feng saat jantung asal luar angkasa terbang dari mulutnya ke Luo Feng. "Jangan khawatir, saudara penelan surga, saya memiliki rasa kesopanan." Luo Feng diam-diam bersemangat, tetapi dia tidak menyangka bahwa binatang penelan surga ini akan bersedia. Tentu saja,
Yang tidak diketahui Luo Feng adalah binatang penelan langit tertarik dengan potensinya. Alam suci dapat memperbudak binatang alam puncak, dan pada saat yang sama mengandung aura kaisar surga. Selama tidak jatuh di masa depan, pencapaiannya akan luar biasa. Ia telah dipenjara di sini selama bertahun-tahun, tidak diketahui berapa tahunnya, tapi belum pernah ke sana. Setelah melihat alam suci seperti itu, ini adalah kesempatannya untuk membuka segelnya, jadi tentu saja dia harus merebutnya. Namun, ia masih belum mengetahui tentang menara bintang Luo Feng dan gen sempurna. Jika ia mengetahui semua ini, saya khawatir ia akan bersedia memberikan segalanya terlebih dahulu, karena keberadaan seperti itu pasti akan melampaui pencapaian di Jun di dunia masa depan. Ini dirilis dan tidak menjadi masalah sama sekali. Wah, aku percaya padamu, kamu tidak akan mengecewakanku. Binatang yang menelan langit itu memandang Luo Feng dengan mata dinginnya, menunjukkan sedikit harapan. Saudara Tuntian, jangan khawatir. Luo Feng menepuk dadanya. Saat memanfaatkan orang lain, Anda harus proaktif. Meskipun ini adalah pertukaran dengan nilai yang sama, Luo Feng sedang memikirkan kekacauan virtualnya. Karena hal ini bahkan membuat menara bintang bersemangat, itu juga pasti menyebabkan menara bintang terpicu, hal yang luar biasa. Tablet batu di Jun ini tidak digunakan untuk pencerahan. Luo Feng merasa tidak ada efek lain selain menekan binatang yang menelan langit. Setelah Luo Feng dan binatang yang menelan langit mengucapkan selamat tinggal dengan gembira, dia mengambil kebebasan ruang tersisa. Mengikuti beberapa jejak dunia bawah tanah, Luo Feng dengan cepat muncul dari gunung. Saat ini, kami berada di Gunung Buzu. Legenda bahwa Gunung Buzu adalah pilar yang menopang langit memang benar adanya. Gunung Buzu bisa dikatakan sebagai gunung tertinggi di benua asal, berdiri di antara langit dan bumi. Ketinggiannya merupakan yang tertinggi di antara catatan yang diketahui di benua asal. Jaraknya mencapai puluhan miliar tahun cahaya, jauh lebih tinggi dari gunung lainnya. Dan di sekitar puncak utama terdapat keberadaan yang seperti benua terapung. Benua terapung ini adalah tempat tinggal para dewa dari semua lapisan masyarakat di zaman surga masa lalu. Setiap benua terapung adalah taman belakang Raja Dewa tertinggi. Setelah pertempuran itu, para dewa jatuh, dan banyak harta karun di tempat ini tertinggal, menunggu para petualang menemukannya. Gunung Buzu adalah reruntuhan medan perang kuno paling terkenal dan terbesar di benua asal. Di saat yang sama, terdapat juga banyak jedi, besar dan kecil, menjadikan tempat ini tempat paling populer di benua asal. Di sini, Anda bisa berburu untuk harta karun. Medan perang kuno berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya, dan lingkungan unik Gunung Buzu juga menjadikannya tempat berkembang biak bagi semua jenis harta karun dari benua asal. Pada saat yang sama, setelah sekian lama pengembangan dan pembaptisan di Gunung Buzu, banyak orang kuat dari benua asal telah membuang wawasan mereka ke sini untuk memberi manfaat bagi generasi mendatang. Batu Yuan Diao adalah yang paling terkenal di antara mereka. Konon batu itu diukir oleh Yuan Zai yang legendaris pada masa Raja Dewa. Melihat rahasianya, itu sudah cukup untuk menjadi Raja Dewa terkuat. Lukisan dinding seperti milik Kaisar pertama ditinggalkan oleh ahli gaya pola rahasia yang sangat ulung. Melalui gambar pola rahasia, jalan lebar menuju ke tingkat tertinggi disajikan menerobos alam suci dan Raja Ilahi. Seperti 18 pedang di Zongheng, menggunakan pedang untuk memasuki Tao, 18 tanda pedang di dinding batu adalah tanda pedang, dan konon mengandung serangkaian warisan yang mengejutkan. Dari zaman kuno hingga saat ini, terlalu banyak orang kuat yang meninggalkan jejak di Gunung Buzu. Ini telah menjadi harta karun lain selain harta paling berharga dan benda spiritual langit dan bumi, menyebabkan banyak orang kuat dari seluruh benua asal datang dan menyerang. Ada orang-orang yang lemah seperti Yang Mulia dan penguasa hukum, sekuat Raja Dewa, semuanya berjuang di Gunung Buzu. Di sini, seperti lautan kosmik alam semesta asli, dewa sejati abadi, dan alam suci dari semua ras, suku, dan negara akan datang ke sini untuk menjelajah. Ini adalah surganya para petualang. Dari Suanyan kuno ke alam dewa, dan dari alam dewa langsung ke sini, semua ini terlalu melamun. Semula masih jauh dari Gunung Buzu, namun sekarang kami sudah sampai di sini tanpa menyadarinya. Mengandalkan Gunung Buzu, satu demi satu area di Gunung Buzu telah membentuk satu tempat unik atau tanah harta karun. Tempat-tempat ini bisa berupa Tianhe yang turun dari Gunung Buzu, atau tembok batu besar, atau lembah berkabut, danau, sungai,
atau tempat tumbuhnya pepohonan kuno yang besar, atau tanah longsor seperti pasir pasang surut, atau mata spiral kuno angin puyuh. Alam sungguh menakjubkan. Luo Feng merasakan kekuatan langit dan bumi yang familiar. Melihat pemandangan yang sangat menakjubkan ini, dia dipenuhi dengan keajaiban alam. Di kejauhan, jika Anda melihat sekeliling, Anda dapat melihat benua terapung yang tergantung di antara langit dan bumi, mengambang di sekitar gunung. Benua ini sangat besar, masing-masing berjarak ratusan atau bahkan ribuan tahun cahaya, dan masing-masing benua terlihat begitu cantik. Dan di sekelilingnya, ada pegunungan, atau cekungan ruang dan waktu yang aneh seperti nebula, atau air terjun yang menggantung dari langit, dan bahkan sebuah danau besar seperti danau yang tergantung di dalamnya. Semua ini terlihat sangat luar biasa, tapi itu memang ada. Tentu saja, hal yang paling menakjubkan adalah kekuatan langit dan bumi di sini begitu kaya hingga melebihi sebagian besar wilayah. Setidaknya Luo Feng belum pernah merasakan kekuatan yang begitu kaya di Kekaisaran Lusan, Laut Fusa, Xingxia Sungai, Tanah Kekacauan, Del. Kekuatan langit dan bumi. Dan pada saat yang sama, ketika Anda berada di sini, pikiran Anda tampak lebih halus, yang memiliki manfaat tak terduga untuk memahami hukum, asal-usul, Del. Ini adalah surga bagi para petualang dan praktisi. Setelah pertempuran kuno, sebagian besar istana di periode alam surgawi dihancurkan, tetapi banyak geng didirikan di sini kemudian. Namun, negara-negara besar tidak boleh ada di sini, dan mereka tidak boleh menempati wilayah yang terlalu luas. Mereka yang dapat dibangun di sini, kebanyakan dari mereka adalah kekuatan yang dibentuk oleh individu-individu kuat untuk bersaing memperebutkan sumber daya. Jangkauan radiasi Gunung Buzu lebih besar daripada di Tanah Kekacauan, dan terdapat lebih banyak monster tua, tetapi perselisihan di sini relatif sedikit, dan semuanya untuk budidaya. Luo Feng juga memiliki informasi tentang catatan Gunung Buzu, dan dia secara umum mengetahui situasi di sini, meskipun ada banyak kekuatan yang bercokol di Gunung Buzu, tempat-tempat yang ditinggalkan oleh beberapa orang kuat seperti Batu Yuan Diao, Mural Kaisar Pertama, 18 Pedang, Monumen Ruang dan Waktu, dan Menara Iblis 9 Lapis adalah semuanya terbuka untuk umum. Setiap petualang boleh pergi. Yang paling membuat Luo Feng tertarik adalah Batu Yuan Diao. Status Yuan terlalu transenden, dan pada saat yang sama, Luo Feng telah memperoleh teknik Li Yuan Yuan, jadi dia tentu saja ingin melihat batu ukiran Yuan. Lokasi Batu Yuan Diao tepatnya berada di Gunung Buzu. Peta yang dikumpulkan dari Luo Feng tidak sulit ditemukan. Berjalan, dengan pemikiran di benak Luo Feng, dengan bantuan kekuatan kontrol ruang dari cermin Haotian, kekuatan itu menyelimuti Morosa, dan dia menghilang dari tempat itu dengan teleportasi jarak super jauh subpuncak. Gunung batu di depan Anda hanyalah sebuah puncak kecil di Gunung Buzu, yang tingginya lebih dari 10 tahun cahaya. Seluruh puncak gunung bukan lagi puncak gunung, melainkan Batu Yuan Diao, yang paling terkenal di Gunung Buzu. Puncak gunung ini telah berubah total menjadi patung besar. Ini adalah patung dengan 5 binatang aneh yang saling terkait. Mereka menyerupai naga, harimau, burung api, kura-kura raksasa, dan unicorn, tetapi mereka tidak persis sama. Luo Feng hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memahami 5 binatang aneh itu Yun untuk mengidentifikasi dan menerapkannya pada beberapa binatang mitos yang Anda tahu. Naga tersebut terjerat, dan tubuh naga memiliki pesona misterius asal-muasal kayu. Harimau yang ganas mengaum, dan setiap inci penggambarannya merupakan fluktuasi asal-usul emas. Burung api, kura-kura raksasa, dan unicorn memiliki fluktuasi misterius tentang asal-usul api, air, dan bumi. Ini terlihat secara terpisah. Pada saat ini, Luo Feng sedang mengamati dari kejauhan. Kelima binatang aneh ini seperti satu kesatuan, dan keseluruhannya membentuk binatang yang aneh. Penampilannya aneh dan berubah sepanjang waktu sebelumnya. Hanya melihat dari kejauhan, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh ke dalamnya. Hah! Ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah sedikit. Dia sudah sadar sekarang. Morosa, sudah berapa lama aku menontonnya? Luo Feng bertanya. Tuan, Anda hanya melihat sekali dan jatuh ke dalamnya. Anda telah melihatnya selama lebih dari 100 tahun. Jawab Morosa. 100 tahun. Luo Feng tiba-tiba terkejut. Dia jelas hanya melihatnya sekilas dan tidak melihat apa-apa, tapi 100 tahun berlalu dalam satu pandangan. Terlebih lagi, jika kemauannya belum mencapai level Raja Dewa sejak lama,
Aku khawatir dia tidak akan pernah bangun hanya dengan sekali pandang. Sebab, dalam ingatannya, dia sebenarnya hanya melihatnya sekilas dan tidak mengingat apapun. Tahukah Anda, sekarang dia sudah menguasai sumber dasar kekacauan, tapi melihat patung itu, dia benar-benar merasa seperti terjatuh ke dalamnya. Tentu saja, yang tidak diketahui Luo Feng adalah bahwa dia adalah salah satu orang yang berani melihat langsung ke batu Yuan Diao dari kejauhan. Raja dewa lainnya dan bahkan alam suci tidak berani melihat semuanya secara langsung, karena kemauan saja tidak cukup, kemungkinan besar Anda akan mengalami halusinasi, dan dalam kasus yang parah, Anda tidak akan bisa bangun bahkan setelah ribuan reinkarnasi. Batu Yuan Diao secara keseluruhan terkait dengan perpaduan misterius asal-usulnya, tapi aku benar-benar jatuh ke dalamnya. Yuan Guo yang legendaris benar-benar menakutkan. Luo Feng diam-diam terkejut dan tidak berani melihat seluruh tubuhnya lagi. Pergi dan lihat lebih dekat. Luo Feng membawa Morosa dan terbang langsung menuju batu Yuan Diao. Faktanya, Luo Feng masih jauh dari batu Yuan Diao saat ini. Di sekitar batu Yuan Diao, biasanya banyak praktisi yang datang untuk mengamati dan memahaminya. Salah satu binatang aneh, skala tertentu, hanya orang kuat di tingkat Raja Dewa yang dapat mengamati binatang aneh secara keseluruhan, atau dua binatang aneh untuk dipahami bersama. Saat Luo Feng mendekat, waktu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah dan memanjang. Saat saya semakin dekat, saya awalnya mengira bahwa batu Yuan Diao hanya berjarak sekitar selusin tahun cahaya, tetapi pada saat ini, saya melihat bahwa ketinggian seluruh batu Yuan Diao mencapai puluhan juta tahun cahaya yang menakutkan. Ini juga berarti bahwa ruang dan waktu di sekitar batu Yuan Diao sudah sangat terkompresi, sehingga dari kejauhan tingginya tidak lebih dari 10 tahun cahaya, namun tinggi sebenarnya batu Yuan Diao jelas lebih dari itu. Ruang dan waktu di sekitar batu Yuan Diao juga menjadi sangat terbuka. Ada banyak sekali kehidupan yang datang ke sini untuk memahaminya hanya dengan mengalaminya. Ada begitu banyak orang yang datang ke sini untuk memahaminya. Ada begitu banyak dewa abadi dan alam suci, tetapi tidak banyak raja dewa. Indera Morosa sangat sensitif. Dia secara samar-samar dapat membedakan tingkat kehidupan di sini hanya dengan merasakannya nafas kehidupan. Dikabarkan bahwa semacam tabu telah ditetapkan di sekitar batu Yuan Diao. Siapapun yang datang untuk mencapai pencerahan harus menahan auranya. Semua makhluk hidup yang dilarang mencapai pencerahan di sini dilarang berkelahi dan membunuh satu sama lain. Sekali ada yang mengambil tindakan, mereka akan ditekan atau bahkan dibombardir oleh tabu di sini. Bunuh. Sekarang tampaknya ini memang benar, mereka yang berkumpul di sini untuk bermeditasi tidak takut pada musuh sama sekali. Luo Feng juga bisa sedikit merasakan keberadaan banyak musuh, tinggal di sini, dan diam-diam menghela nafas. Ya, tangan dilarang di sini. Setelah Luo Feng mendekati batu Yuan Diao, dia merasakan kekuatan terlarang yang menjulang di sekitarnya, dan sumber kekuatan ini ternyata adalah batu Yuan Diao ini. Tuan, masih ada pengkhotbah di sini, kata Morosa sambil tersenyum. Luo Feng juga melihat ke depan. Ada sebuah alun-alun besar tempat banyak makhluk berkumpul, kebanyakan dari mereka adalah dewa sejati abadi, beberapa berasal dari alam suci, dan pengkhotbahnya adalah makhluk alam suci. Luo Feng mengalihkan pandangannya ke batu Yuan Diao lagi. Pada saat ini, batu itu jelas lebih jelas daripada jika dilihat dari kejauhan, dan rahasia asli yang terungkap di dalamnya juga terungkap satu persatu di depan mata Luo Feng. Luo Feng pandai dalam metode penelusuran. Batu Yuan Diao di depannya sebenarnya adalah cara untuk mewujudkan dan mengukir semua rahasia asal-usulnya melalui penelusuran. Mata Luo Feng tidak bisa tidak bersinar dengan cahaya aneh. Melihatnya, Luo Feng merasa batu Yuan Diao ini jauh lebih dalam daripada patung di Jun. Sebuah patung sebenarnya berisi 10 misteri asal-usul dasar logam, kayu, air, api, tanah, waktu, ruang, angin, cahaya, serta guntur dan kilat. Selama keduanya digabungkan, jika Anda memperbesarnya, Anda dapat melihat bahwa asal-usul ini juga mengandung cara untuk melebur satu sama lain. Tingkat kedalamannya jauh melebihi patung Kaisar Jun. Morosa, apakah kamu melihat sesuatu yang aneh pada patung ini? Luo Feng bertanya. Tuan, sebenarnya menurut saya patung ini hanyalah patung biasa, sepertinya tidak ada yang istimewa darinya. Persis seperti yang kuharapkan, dan inilah keajaiban batu Yuan Diao. Ini hanya untuk mereka yang tertarik. Bagi mereka yang tidak sengaja, itu hanyalah patung biasa.
Jika Anda menunjukkannya kepada Raja Dewa biasa, saya khawatir mereka hanya dapat melihat misteri independen dari asal-usul pada patung tersebut. Misalnya orang awam tidak bisa melihat apa-apa ketika melihat patung ini. Jika memahami misteri asal-usulnya, mereka bisa mengikuti misterinya dan memahami asal-usulnya. Morosa hanya dilahirkan untuk menghancurkan asal-usulnya, jadi tidak ada yang istimewa darinya. Yuan mungkin bahkan lebih kuat dari Dijun. Mungkin dia telah menguasai rahasia utama asal mula kekacauan. Penggabungan asal-usul 5 elemen menciptakan misteri dasar asal-usul kekacauan, dan kemudian melalui penurunan misteri asal-usul dasar kekacauan, 5 asal-usul lainnya dapat diturunkan, atau 5 misteri asal-usul lainnya dapat diintegrasikan ke dalam misteri asal mula kekacauan dasar. Kedua metode ini semua dapat memperoleh rahasia pamungkas asal mula kekacauan. Dan misteri asal mula kekacauan mungkin merupakan rahasia utama dunia ini. Saat ini, jalan yang perlu diambil Luo Feng adalah menyadari dan mengintegrasikan 4 misteri asal-usul lainnya ke dalam asal-muasal yang paling kacau, untuk memasuki alam Raja Dewa. Dan di sini, di batu Yuandiao, ini mungkin merupakan titik awal yang baru. Luo Feng mengabaikan meditator lainnya, dia menemukan tempat secara acak, dan dengan Morosa melindunginya, dia mulai mengamati batu Yuandiao dan mulai bermeditasi. Metode pemahaman Luo Feng sangat sederhana. Pada awalnya, dia terutama berfokus pada melihat, dan kemudian menelusuri. Ya, ini adalah metode terbaik Luo Feng. Melalui penelusuran, dia menirunya terlebih dahulu dan kemudian memahaminya. Luo Feng duduk bersila, matanya tertuju pada patung yang sangat tinggi di depannya, mulai dari kaki patung dan melihat ke atas pemahaman tentang hal itu. Dan Luo Feng duduk bersila, hanya dengan melihatnya, telah melampaui ratusan juta tahun. Ketika mata Luo Feng berpaling dari batu Yuandiao, sebuah gunung batu muncul dari udara tipis di depannya. Dibandingkan dengan batu Yuandiao, gunung batu ini hanyalah benda kecil, tapi tidak mempengaruhi penelusuran Luo Feng di semua. Semua makna misterius asal-usulnya tergambar, dan Anda bisa merasakan misterinya. Luo Feng dapat melihat bahwa itu terjadi lebih dari ribuan tahun yang lalu, dan gambaran ini bahkan lebih gila lagi. Dengan pisau bayangan darah di tangannya, setiap ukiran pisau dibuat dengan presisi, menggabungkan wawasan Luo Feng sendiri. Luo Feng begitu terobsesi dengan hal itu sehingga dia tidak merasakan berlalunya waktu sama sekali. Sebelum dia menyadarinya, jumlah patung yang dia ukir telah mencapai jutaan atau puluhan juta. Bahkan di dekat batu Yuandiao, reputasinya sebagai Luo Feng perlahan-lahan menyebar, sebagai orang tercerahkan yang aneh. Dia perlahan-lahan menarik beberapa orang tercerahkan di sekitarnya dengan meniru metode mengukir, dan orang-orang tercerahkan ini di antara mereka, hanya dengan melihat teknik mengukir Luo Feng, dia sebenarnya memperoleh banyak wawasan. Dewa sejati yang abadi menyadari misteri asal-usul baru, dan alam suci mengambil langkah lebih dekat ke misteri asal-usul untuk dipahami. Para pencerahan ini secara bertahap menyebarkan berita, dan pada saat yang sama, semakin banyak pencerahan berkumpul di sekitar Luo Feng. Mereka semua datang untuk melihat penampilan Luo Feng dan memahami asal-usulnya pada saat yang bersamaan. Luo Feng sendiri juga memperhatikan pemandangan ini, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya dan masih tenggelam dalam pemahamannya sendiri. Semakin banyak orang yang tercerahkan berkumpul, tetapi apa yang Luo Feng tidak sadari sama sekali adalah bahwa di antara orang-orang yang tercerahkan ini, ada sosok yang dia kenal, dan sosok tersebut merupakan nenek moyang asli berjubah putih. Bertahun-tahun telah berlalu, dan Bai Pao masih mengenakan jubah putih dan memiliki rambut hitam panjang. Namun, setelah meninggalkan laut kosmik di mana dia tak terkalahkan, dan di benua asalnya, penampilannya menjadi sedikit perubahan dan stabilitas seringkali ada senyuman di wajahnya, memberikan perasaan semilir angin musim semi. Kini leluhur aslinya tenang dengan sedikit perubahan, dan juga ada kerinduan akan hal yang tidak diketahui di matanya. Dia memandang Luo Feng dari kejauhan. Secara alami, Anda dapat mengenalinya secara sekilas. Aku tidak menyangka akan melihat Luo Feng di Gunung Busu. Senyuman muncul lagi di wajah Yuanzu. Luar biasa, nenek moyang asli memuji. Dia tidak mengganggu Luo Feng, tapi dia sendiri juga memahaminya. Orang yang cakap adalah seorang guru, dan leluhur aslinya sendiri tidak memiliki kesombongan yang tinggi. Ketika Luo Feng berkhotbah di alam semesta virtual, dia juga mendengarkan. Sekarang melihat ukiran dan jejak Luo Feng, matanya bahkan lebih tajam. Dia hanya ada kerinduan akan hal yang tidak diketahui di matanya.
Luo Feng dengan jelas menggambarkan misteri asal-usulnya, dan leluhur aslinya masih terjebak dalam hukum kekacauan, tetapi menurutnya, Luo Feng dapat memahaminya, metode. Dia awalnya adalah dewa sejati abadi berdasarkan asal-usul ruang angkasa. Sekarang setelah hampir 10 reinkarnasi telah berlalu, dia memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam asal-usul ruang angkasa, dan bahkan telah mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Dan apa yang paling dia cari saat ini adalah hukum utama kekacauan. Batu Yuan Diao juga mengandung hukum. Hukum adalah perwujudan dari asal-usul, dan tingkat yang lebih dalam adalah misteri asal mula. Sekarang ukiran dan penggambaran Luo Feng, dan setiap ayunan pedang mengandung misteri yang menakjubkan tentang asal-usul dan fluktuasi hukum bagi mereka yang berkumpul di sekitar Luo Feng. Ini, tidak diragukan lagi merupakan umpan balik terbaik. Dan karena Luo Feng telah menguasai rahasia dasar asal mula kekacauan, semua yang dia lakukan sekarang adalah memahami asal mula kekacauan. Fluktuasi hukumnya tidak diragukan lagi akan sangat membantu nenek moyang asli saat ini dari hukum kekacauan sejak awal, setiap langkah maju menjadi sangat sulit. Tetapi pada saat ini, melihat keterampilan pisau pahat Luo Feng, dan bahkan patung pahatan yang dibuang begitu saja oleh Luo Feng, semuanya menjadi keberadaan seperti harta karun di matanya. Mungkin, saya bisa menggunakan ini untuk bergabung ke dalam hukum utama kekacauan. Nenek moyang asli juga memiliki banyak inspirasi dalam pikirannya saat ini, dan dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Luo Feng masih menelusuri ukirannya. Dengan cara ini, setelah ratusan juta zaman, hampir semua praktisi pencerahan di sekitar Batu Yuan Diao berkumpul di daerah sekitar Luo Feng. Bahkan dua Raja Dewa di sini juga menjadi sasaran pencerahan tersebut penelusuran dan ukiran Feng yang terus-menerus. Jelas sekali bahwa manusia lapis baja perak di depannya memiliki aura samar-samar seperti orang suci, tetapi melalui teknik ukirannya dan beberapa ukiran batu yang lengkap, misteri asal-usulnya jauh lebih rendah daripada keduanya. Hanya jika menyangkut misteri asal-usul tertentu, mereka telah mencapai semuanya, dan bahkan beberapa telah mencapai kesempurnaan. Tetapi ketika menyangkut integrasi misteri asal-usul yang berbeda, mereka buta dan tidak dapat memahami Tao sama sekali. Melihat manusia ini sekarang, banyak dari kebingungan mereka sebelumnya sepertinya memiliki petunjuk. Mereka berdua juga berada di dekat Luo Feng, mengamati ukiran Luo Feng, dengan tenang memahaminya. Dengan pengingat Luo Feng, ketika mereka melihat seluruh batu ukiran Yuan, mereka dengan jelas melihat pemandangan yang berbeda, meskipun itu hanya sebuah pemandangan. Ada perasaan yang samar-samar, namun kesenjangan yang dirasakan masih menggerakkan mereka. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang dari alam suci akan memiliki pemahaman yang begitu tinggi tentang fusi asal-usul. Siapakah manusia ini? Mengapa dia tidak tahu bahwa ada seorang jenius dalam umat manusia? Manusia ini sepertinya familiar. Mungkinkah galaksi itu? Bukankah galaksi itu adalah reinkarnasi dari Raja Dewa Jinsan? Tapi bukankah Raja Dewa Jinsan adalah Raja Dewa? Tapi manusia di depanku jelas-jelas hanyalah alam suci. Dia bukan Jinsan, siapa itu? Pria berbaju hitam di sebelahnya, yang auranya tersembunyi dengan sempurna, mungkin adalah Raja Dewa yang bertindak sebagai pelindung. Kedua Raja Dewa itu takjub mempelajarinya, dan di saat yang sama mereka juga diam-diam bingung. Dalam pertempuran di negeri kekacauan dan pengepungan ratusan Raja Dewa Jinsan dari Kekaisaran Jinlah yang menjadi terkenal pada akhirnya. Bagaimanapun, Jinsan adalah Raja Dewa, namun sungguh luar biasa bahwa manusia di depannya bukanlah Raja Dewa, karena dia terlihat persis seperti Yin He. Kecurigaan adalah kecurigaan. Kedua Raja Dewa sekarang juga meletakkan tubuh mereka dan diam-diam memahami para pelajar. Dan Luo Feng telah membuat kemajuan besar dalam penelusuran dan ukiran semacam ini. Dari Batu Yuan Diao ini, dia hampir memahami asal-muasal yang misterius ini berasal dari satu sama lain. Mereka setara dengan 5 misteri asal-usul yang menyatu dan kemudian diintegrasikan menjadi satu. Ini tidak diragukan lagi merupakan lompatan maju bagi Luo Feng. Waktu, ruang, angin, guntur dan kilat, dan cahaya semuanya berasal dari kekacauan dasar 5 elemen. 5 elemen menjadi kekacauan, dan kekacauan memunculkan segala sesuatu. Begitulah adanya, untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan teknik mengukirnya mulai berubah. Dia dengan jelas mengukirnya sesuai dengan misteri asal-usul kekacauan dasar, tetapi pada produk jadinya, ada jejak fluktuasi asal lainnya, baik asal mula ruang,
asal-usul waktu, atau asal-usul cahaya, Del. Adegan ini membuat beberapa penonton sedikit bingung. Namun di mata leluhur asli saat ini, dia tiba-tiba mulai gemetar. Dia melihat fluktuasi hukum kekacauan dalam rahasia dasar Luo Feng tentang asal mula kekacauan, tetapi ketika fluktuasi hukum lain muncul dari hukum kekacauan ini, dia tiba-tiba terbangun. Dia juga memiliki pengalamannya sendiri, dan dia juga tahu bahwa tujuan akhir untuk mencapai alam suci adalah memahami hukum kekacauan, dan dalam proses menggabungkan hukum ke dalam hukum kekacauan, sulit untuk mencapai terobosan yang sempurna. Hanya turunan hukum yang berasal dari hukum dasar kekacauan, hukum lain yang datang. Penggabungan hukum nenek moyang asli telah mencapai tahap kritis terakhir. Yang kurang sekarang hanyalah hukum terakhir angin. Namun saat ini, dia dapat melihat asal-usul angin yang berasal dari ukiran Luo Feng. Lihat ini adalah turunan dari hukum angin. Kemacetan yang telah lama membingungkannya kini telah teratasi sepenuhnya dengan adegan ini. Terlahir dari dalam dan sempurna, hukum kekacauan, mungkin saya telah menyadarinya. Nenek moyang aslinya sangat gembira. Jika Anda mendengar kebenaran di pagi hari, Anda akan mati di malam hari. Pada saat ini, hati Yuanzu dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi yang tak ada habisnya. Pikiran terobosan yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam pikirannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mulai menutup matanya. Di lingkungan batu Yuandiao, dia benar-benar merasa nyaman untuk mencapai pencerahan dan terobosan, dan tidak takut diganggu oleh pencerahan lainnya. Hukum kekacauan yang sempurna secara bertahap dituangkan dalam pikiran leluhur aslinya. Dia telah terintegrasi sejauh ini. Kekurangannya terisi dalam sekejap dengan pemahaman di dalam hatinya. Tiba-tiba, leluhur asli merasa bahwa kognisinya telah lengkap. Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi, wawasan Anda secara alami akan menjadi lebih luas. Selama dia mau, dia bisa menerobos ke alam suci kapan saja. Sekarang kita akhirnya bisa menerobos ke alam suci. Nenek moyang asli membuka matanya dan memandang Luo Feng, yang masih tenggelam dalam ukiran, dan hatinya penuh rasa terima kasih. Banyak reinkarnasi telah berlalu, dan sekarang saya akhirnya dapat mengambil langkah maju. Bakat leluhur aslinya tidak lebih buruk dari Luo Feng. Pemahamannya tentang hukum sangat cepat. Dia dapat menerobos ke alam suci dalam 10 reinkarnasi. Dia hanya tidak memiliki kekayaan Luo Feng yang luar biasa, tetapi kemajuannya tidak akan melambat karena ini. Tentu saja, dia hanya membuat kemajuan yang menakjubkan dengan bantuan lingkungan Gunung Busu. Jika bukan karena lingkungan Gunung Busu, saya khawatir dia tidak akan bisa berlatih dengan kecepatan secepat itu. Bagaimanapun, Gunung Busu adalah surga spiritual dalam mimpi seorang praktisi. Diam-diam, leluhur asli memilih pergi dengan tenang. Di sekitar batu Yuandiao, meskipun terobosan di sini tidak akan diserang oleh orang lain, namun juga akan mengganggu pencerahan praktisi pencerahan lainnya. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh leluhur asli. Tentu saja Anda harus mencari tempat aman lain. Tinggalkan saja kalimat kekuatan ilahi di sini di batu Yuandiao. Pikiran Luo Feng sepenuhnya tertuju pada pencerahannya sendiri. Adapun orang-orang yang melihatnya di sekitarnya, Luo Feng mengetahuinya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Akhirnya, Luo Feng menghentikan ukiran di tangannya. Pemahamannya juga terhenti. Dalam kesannya, dia telah mengukir di sini dalam jangka waktu yang lama. Satuan perhitungan waktu diukur dalam miliaran zaman, dan mungkin 5 atau 6 miliar zaman. Semakin jauh Anda berlatih, semakin mudah untuk membenamkannya, dan kesulitan pencerahan akan semakin sulit. Butuh waktu lama untuk mencapai terobosan. Selama beberapa tahun terakhir, Luo Feng telah membuat kemajuan besar. Berdasarkan asal mula kekacauan, dia telah menemukan turunan dari misteri asal-usul ini. Melalui metode pemahaman turunan ini, dia telah menyentuh ambang batas yang lain 5 asal-usul. Langkah selanjutnya hanya masalah waktu. Selama dia diberi waktu yang cukup, dia dapat sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan 4 misteri asal-usul lainnya kecuali asal mula waktu. Pada saat itu, akan menjadi waktu untuk menjadi Raja Dewa. Mata Luo Feng melihat sekeliling. Tempat itu sudah dipenuhi oleh sekelompok orang yang tercerahkan. Di antara kelompok orang yang tercerahkan ini, mata Luo Feng melihat manusia berjubah putih, klon kekuatan ilahi. Luo Feng masih memiliki kenangan manusia. Ras manusia ini adalah nenek moyang aslinya. Leluhur asli. Luo Feng terkejut. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak.
Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.